Tuan Shen, selamat, anak perempuan. Hidupku sejak lahir sudah ditakdirkan menjadi tragedi konyol. Setiap hari berikutnya hanya pengulangan dari tragedi ini. Keluarga Xie kasih 3 juta, uangnya udah buat beli rumah adikmu. Kamu mau nggak mau harus nikah? Kalau nggak nikah, dari mana cari 3 juta? Buat balikin ke keluarga Xie? Mau bikin aku mati kesal. Keluarga Xie itu orang terkaya di Luocheng. Diterima itu udah rezekimu, masih ngelunjak. Aku nggak mau hidup lagi. Bos Xie yang hebat nikah sama barang kayak gini? Biasa banget. Kalian tahu nggak? Dia itu istri yang dibeli keluarga Xie buat nerusin keturunan. Nggak kelihatan mahalnya di mana. Lahiran anak siapa yang nggak bisa? Yang mahal bukan orangnya, tapi mukanya. Katanya dia mirip banget sama cinta pertama Bos Xie. Makanya Bos Xie setuju nikah. 3 juta. Beli aku dari satu sangkar ke sangkar lain. Nggak tahu ini keberuntungan atau kemalangan. Cewek-cewek sekarang, demi uang apa aja dijual. Ayam kampung ya tetap ayam kampung, ngira terbang ke dahan. Langsung jadi phoenix. Aku Xie Lin Yuan mau nikah siapa yang nikah? Gak urusan orang lain. Kamu? Adik, jalan ini malam gak aman. Aku anterin. Kasih abang sesuatu dong. Jangan lari. Adik, kakak bantuin bawa tasnya. Lepasin. Lepasin aku. Siapa? Itu pertama kalinya aku tahu rasanya dilindungi. Sangat hangat. Kamu? Siapa lagi kalau bukan aku? Orang iseng suka ngerumpi. Kalau nikah sama aku, bakal dengar omongan lebih kasar lagi. Jangan dipikirin. Lihat kamu berdiri gini, kaki sakit? Sepatunya nggak enak? Aku udah berkali-kali berharap, kayak hari ini, bisa berdiri di samping Xie Lin Yuan. Sekejap ini tiba-tiba aku merasa, pernikahan ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Wajah yang cantik sekali. Kamu kira aku bakal sentuh kamu? Maksudmu apa? Karena udah nikah sama kamu, di depan orang. Kamu adalah nyonya muda keluarga Xie. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan lakukan secara alami. Setelah pulang ke rumah, ingatlah itu. Kamu adalah keluarga Xie kami. Pekerja harian yang dibeli dengan uang, saya tidak akan pernah menyentuhmu seumur hidupku. Jika kamu tidak tahan, bercerai juga boleh saja. Kembalikan 3 juta kepada saya dengan utuh. Yang berharga bukanlah dia sendiri, tapi wajahnya. Kabarnya, dia dan cinta pertama Bos Xie. Penampilannya persis sama. Karena itulah Bos Xie mau menikahinya. Jadi, apakah aku dan dia benar-benar penampilannya sangat mirip? Dibandingkan dengan dia,
Apa kamu pantas? Hanya karena aku penampilannya mirip dengan dia. Jadi pantas diinjak-injak olehmu? Bukankah ini persis apa yang kamu inginkan? Hanya demi wajah ini. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Kalau kamu sangat mencintainya, kenapa tidak kamu kejar dia kembali? Lepaskan aku. Itu dia, tidak menyangka setelah bertahun-tahun lulus, bisa bertemu dia di sini. Aku sudah bilang urusan keluargaku akan aku selesaikan. Kenapa kamu harus pergi? Orang tuamu memberiku 3 juta agar aku meninggalkanmu. Aku sudah pikirkan lagi. Antara 3 juta dan kamu, aku pilih 3 juta. Shanshan jangan pergi. Shanshan. Kamu sebagai Presiden Novartis, malah membuat berita seperti ini. Kamu ingin membuatku marah sampai mati ya? Bukannya cuma one night stand saja? Aku pria normal, kenapa kamu marah? Sebagai Presiden perusahaan, kamu tidak boleh memiliki gosip seperti ini. Nikahi dia. Wanita licik seperti itu juga pantas menjadi menantu keluarga Bos Xie? Bagaimana bisa dia penampilannya sangat mirip dengan Shanshan? Orangnya sudah saya periksa, tidak ada masalah. Begini, jika kamu menikahinya, saya akan memindahkan semua saham perusahaan yang saya pegang. Ke nama kamu seluruhnya. Yang tidak seharusnya ditanya. Jangan banyak bertanya. Orang seperti saya memang tidak pernah mendapatkan satupun hal keberuntungan. Dengarkan kami itu benar kan? Banyak wanita di luar sana yang ingin menikah ke keluarga Xie. Cuma kamu yang dapat keberuntungan ini. Kenapa kalian datang ke sini? Keluarga Bos Xie ini benar-benar kaya, lokasinya, luasnya, serta dekorasinya, semuanya terlihat tidak murah. Xing Chen, apakah Bos Xie baik padamu? Cukup baik. Kalau dia berani nakal sama kamu, bilang aja ke kami. Keluarga kita juga punya orang, gak peduli dia keluarga Xie. Apakah dia orang terkaya di kota kita? Kita pasti minta kejelasan. Bu, Xing Chen, bisa gak kamu minta tolong ke perusahaan Bos Xie? Cariin adikmu posisi kerja. atur posisi. Kamu kan kakak, harus jagain adik seumur hidup. Ibu gak banyak minta, gak bikin susah kamu. Cukup atur jadi wakil direktur aja. Jadi kalian buru-buru ke sini cuma buat ini. Masa ia cuma buat jenguk kamu? Aku gak bisa. Sekarang kamu jadi orang penting, langsung gak kenal lagi ya. Kalau bukan orang tua maksa, kamu nikah sama Xie Lingyuan. Bisa punya hidup enak kayak gini. Aku terlalu konyol, masih ngarep ke mereka. Gimana? 300 juta masih kurang buat kamu. Mau ganti berapa lagi dari aku? Anak durhaka, kamu gak punya hati nurani. Ngasih muka malah mukulin orang di rumahku. Bukan, Bos Xie anak saya ini. Dari kecil dimanja, gak bisa ngurus orang. Saya cuma mau ajarin dia buat bapak. Pergi. Xie Lingyuan, kamu nikah sama kakakku. Bapakku juga bapakmu, mukulin bapak sendiri itu dosa besar. Bisa kena petir. Maling masuk rumah, ini kejahatan cukup buat kamu masuk penjara bertahun-tahun. Lin Yuan, suruh mereka pulang dulu, nanti orang tua kamu balik. Semua malu. Kalian pulang dulu. Soal kerjaan buat Shenke, aku bakal bilang ke Lin Yuan, pergi. Lumayan masih punya hati.
Main sandiwara kayak gini. Mau bikin aku kasihan. Kalau Bos Xie mikir gitu, tadi ngapa marah-marah? Serigala putih hidup, baru pertama kali lihat. Kamu gak urusin, mereka habiskan emosi ke aku. Nanti juga pergi sendiri. Kamu istri Xie Lin Yuan. Mereka perlakukan kamu kayak gini, sama aja ngehin aku. Mukulin anjing aja lihat tuannya. Ngerti? Xie Lin Yuan. Keluarga Xie pengin punya penerus. Kalau aku bilang ke mereka, kamu gak bakal sentuh aku. Kamu gak bakal dapat ketenangan yang kamu mau. Sekarang udah nggak mau sembunyi lagi ya? Mendingan. Di sini nungguin aku ya? Soalnya jadi istri Xie kan susah banget. Aku minta lebih banyak. Gak berlebihan kan? Kalau orang lain sengsara, itu nasibnya. Kalau kamu sengsara, itu salah kamu sendiri. Kirim mereka ke luar negeri, jangan pernah balik lagi. Masa aku harus bantu kamu? Sebagai gantinya, aku bakal pura-pura jadi istri Xie yang baik di depan mereka. Hati-hati, terlalu banyak akal malah celaka. Yang rugi cuma kamu sendiri. Lupa ngucapin selamat menikah, Bos Xie. Asisten San, permintaanmu kayaknya kebanyakan deh. Aku asisten ayahmu. Aku minta lebih banyak, nggak berlebihan kan? Kita udah setuju, aku mau saham, kamu mau duit. Jadi pacar gelapku. Nanti duitnya hilang loh. Aku lebih suka ngomongin duit. Bantuin aku urus sesuatu. Kenapa harus kirim orang tua dan adiknya ke luar negeri? Kamu nggak perlu tahu soal ini. Begitu sampai luar negeri, suruh orang sobek paspor mereka. Kenapa? Kamu kasihan lihat dia yang kelihatan lemah gitu? Jadi mau bantu dia lepas dari keluarganya? Kamu tahu kondisi keluarganya kan? Mahar 3 juta semuanya buat adiknya. Orang tuanya takut pohon duit ini kabur. Langsung dikunci di rumah. Hari pernikahannya, baru digiring ke lokasi. Orang itu makin ditindas. Makin pengin diakui. Bos Xie, kamu bantu dia. Aku takut kamu jadi seperti Tuan Dongkuo. Nanti malah dibantu keluarganya buat balik gigit kamu. Halo Bos Xie. Ini istri Xie ya? Dia siapa? Bukan urusan kalian. Ganti bajunya. Oke Bos Xie. Xie Lin Yuan. Identitasku seburuk itu sampai nggak boleh ketahuan ya? Ambil yang ini aja. Bungkus juga beberapa set yang tadi. Nggak usah. Istri Xie harus punya beberapa baju yang pantas. Anggap aja seragam kerja. Nggak usah. Aku punya uang. Masih ada artinya kamu sok-sokan sekarang? Maksud kamu apa? Kalau serakah ya tunjukin kalau emang serakah. Jangan kira dengan nolak semua. Bisa bikin kamu bebas dari pernikahan ini. Lamaran dari keluarga Xie, mas kawin diambil orang tuaku. Kalau kamu merasa jadi korban, aku juga gitu. Aku dapat apa dari pernikahan ini? Cuma cibiranmu. Sama pandangan rendah keluargamu. Bukannya ini gara-gara kamu sendiri? Pengen banget nikah sama aku? Seberat apapun, harus kamu jalani. Kok kamu tahu?
Kalau gak mau ketahuan, ya jangan dilakukan. Sekarang pulang sama aku, giliranmu acting. Jangan-jangan malam itu di bar dia gak benar-benar mabuk. Makanya milih aku. Xing Chen, sekarang kamu istri Lin Yuan. Kamu harus rutin kontak keluarga klien Nova. Jaga hubungan baik. Jadi istri yang mendukung Lin Yuan. Baik, Bu. Kerjaan yang susah dan gak dihargai ginian. Serahin aja ke asisten San. Istriku bukan buat dilayanin orang. Jangan iyain semua. Ngerti? Pak, aku mau bicara. Oke. Kan janji habis nikah sahamnya dialihkan ke aku. Aku udah nurut, kapan janjimu ditepati? Buru-buru amat. Kan cuma kamu anakku. Nanti setelahnya anak baru. Nikah udah batas terakhir. Aku nemu ini di ruang baca. Kamu berani pakai nyawa orang tua Shanshan buat ancam dia. Suruh dia ke luar negeri. Keluarga Xie tetap butuh penerus. Kamu sama Hishanshan. Aku gak larang. Tapi Hishanshan gak bisa punya anak. Kamu harus bikin Shen Xingchen. Kasih kamu anak laki-laki. Aku pasti cari Shanshan. Kasih tahu seluruh dunia. Dia istri Xie Lin Yuan yang sesungguhnya. Pergi. Jadi Xie Lin Yuan. Aku cuma jadi tawaranmu untuk tukar saham ya? Ada apa Tuan Xie besar? Kenapa pada jam segini? Baru ingat cari aku? Tolong bantu aku. Cari Shanshan. Bukannya kamu sudah menikah? Oke, aku bantu kamu ya. Aku akan cari sampai ke akar bumi pun juga akan kutemukan dia. Oke kan? Bos Xie bisa menikahi MU, sungguh itu keberuntungannya. Siapa yang bilang tidak? Nyonya Xie dan Bos Xie. Sungguh adalah pasangan yang cocok, perpaduan yang sempurna. Siapa yang memberimu keberanian? Berani mengadakan pesta di rumahku? Kalian semua pergi. Sudah lama ku dengar bahwa nyonya muda ini dipaksa menikah oleh bos Xie dengan menggunakan saham untuk mengancam bos muda Xie. Memang benar tidak ada cinta di antara mereka. Nyonya muda mengadakan jamuan ini cuma untuk menegaskan posisinya. Tangannya terlalu panjang, kalau tahu begini aku tidak akan datang. Cepat pergi, ini tempat sial. Inikah yang dikatakan Bos Xie? Memberiku harga muka? Kamu tidak bisa menahan diri sebentar saja. Buru-buru mau pamer ke orang lain bahwa kamu sudah menikah ke keluarga kaya kan? Bukan salah ibu yang ngomong. Meminta aku menjamu istri dan putri dari jajaran tinggi perusahaan dan mitra kerja. Untuk mempererat hubungan. Xie Dao, sejauh ini masih bisa dibilang cukup baik. Aku hanya memberikan bantuan sedikit. Agar kamu bisa segera mengambil kembali sahamnya. Aku harus berterima kasih atas profesionalmu ya. Kamu cepat ambil kembali sahamnya, aku cepat cerai. Bukankah itu yang kamu inginkan? Hal-hal seperti ini biarkan pembantu yang lakukan. Bukankah aku adalah pembantu? Baiklah, kamu tahu posisi dirimu sendiri sudah bagus. Kemana saja kamu pergi? Belum makan kan? Aku akan memasak sekarang. Kamu tidak makan? Sudah makan. Sampai kapan lagi kamu akan mengabaikan aku? Air.
Sing Chen, kamu memang pantas dapat ini. Aku sudah cari sampai ke akar bumi, tapi tetap tidak ada kabar sedikit pun. Kalau begitu, lupakan saja. Jangan cari lagi. Tinggallah baik-baik dengan istrimu. Lagi pula, kamu sudah menikah begitu lama. Aku tidak percaya kamu dan istrimu sama sekali tidak punya perasaan. Tolong periksa untukku. Obat apa yang sedang diminum Shen Xingchen belakangan ini? Kamu tidak tahu. Ibumu selalu berpikir, Shen Xingchen tidak kunjung hamil. Karena tubuhnya tidak sehat, membawanya ke berbagai dokter. Menyiksanya. Penyiksaan itu, aku lihat saja sudah merinding. Dia bisa tahan, tidak bersuara sedikit pun. Benar-benar sangat mencintaimu. Bukankah ini bos Xiao Xie dari grup Novartis? Kamu kenal aku? Aku manajer lobi hotel ini, Anda pernah datang tahun lalu. Saya bahkan pernah membantu Anda menyelesaikan krisis PR. Ceritakan, krisis apa? Yaitu masalah bos Xiao Xie yang difoto diam-diam. Saya menemukan paparazzi itu, langsung saya tahan di tempat. Dan menyerahkan kameranya kepada ayah Anda. Jadi kamera itu kamu yang berikan ke ayahku? Iya, Anda masuk dengan seorang gadis dalam keadaan mabuk. Saya khawatir Anda dijebak, jadi saya ikut. Tapi gadis itu setelah mengantar Anda ke kamar, pintunya terus terbuka. Dia menenangkan Anda, tidak sampai beberapa menit sudah keluar. Jadi, masalah itu tidak ada hubungannya dengan Shen Xingchen. Nyonya Xie, tolong pegang dia. Jarum saya ini tidak menemui titik akupunturnya. Tahan saja sakitnya. Xie Lingyuan terlalu memanjakanmu. Kamu bukan anak orang kaya. Masa sakit sedikit saja tidak tahan? Ayo. Ibu, sakit. Ini kan karena tubuhmu sendiri tidak sehat. Lebih dari setahun tidak hamil. Kalau perutmu bisa diandalkan, apakah aku perlu repot seperti ini? Pegang baik-baik, pegang baik-baik. Ayo, cepat. Xingchen. Disuruh ke rumah sakit saja sudah mengadu. Ibu, saya tidak. Tahu kenapa tidak bisa punya anak? Saya yang sengaja pakai kontrasepsi. Ada masalah? Bicara dengan saya. Jangan menyiksanya. Jangan sok-sokan. Kamu cuma mau melindungi istrimu saja. Xingchen sudah berjanji padaku. Bulan depan kalau belum ada kabar, langsung ambil sel telur untuk bayi tabung. Punya anak atau tidak itu urusan kami. Ibu, jangan repot-repot lagi. Ayo pergi. Dulu minum obat tradisional. Sekarang aku akupuntur, nanti ambil sel telur. Kamu sampai segitunya ingin punya anak ini? Ingin sekali menikah denganku? Berat dan susah apapun, harus kamu tanggung. Xie Lingyuan, menyukaimu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku akan berubah. Xingchen, obat yang kuberikan dulu sudah habis diminum? Aduh, obat itu memang agak pahit, tapi harus diminum. Efeknya sangat bagus. Sudah habis semua, Bu. Lah, kok belum ada kabar? Begini, aku buatkan janji dengan spesialis, kita coba bayi tabung. Selamat ya. Hamil 40 hari, saat kontrol berikutnya. Lakukan pemeriksaan lengkap. Bu, bagaimana kalau kita tunggu dulu? Halo, Malam ini kita makan di luar, aku sudah pesan restoran. lebih baik di rumah saja. Aku ada hal yang ingin dibicarakan. Kalau gitu kamu pulang saja. Biar si bocah nakal itu nggak bilang aku ganggu kalian berdua.
Kalau gitu aku pergi dulu, Bu. Pergi sana, pergi. Halo? Dr. Lee, soal yang kubicarakan dulu. Tentang pengambilan sel telur untuk menantuku. Apa katamu? Dia sudah hamil. Aku sudah selidiki catatan keluar masuk negara. Ternyata Hisanshan sudah kembali sejak hari pernikahanmu. Apa katamu? Barang ini belum pernah kamu lihat, kan? Setelah itu dia tidak pernah pergi lagi. Sekarang dia ada di sini. Masih pagi sudah ada 2 hidangan. Jangan main-main. Shen Xingchen. Ayo kita cerai. Kamu mau berapa? Isi sendiri. Kalau cerai denganku, gimana jelasin ke orang tuamu? Masa penting-penting amat sih kamu? Yang mereka mau cuma penerus keluarga Xie aja. Sama siapapun bisa punya anak. Iya juga. Pulpen. Ini bisa kamu cek lagi. Nggak perlu. Tadi mau bilang apa? Mama bilang minggu depan mau antar aku ambil sel telur. Kebetulan nih, jadi nggak perlu ngerasain sengsara ini. Besok pagi, aku bakal pindah. Sesukamu. Xielin Yuan. Kenapa di hatimu masih ada dia? Tapi malah ngasih aku rasa suka yang gak jelas begini? Kenapa? Kenapa sih bikin aku merasa kamu masih ada rasa suka sedikit ke aku? Kasih ruang pribadi buat anak muda. Pasangan lagi merayakan hari raya, kamu malah ganggu. Aku udah kasih ruang yang cukup. Hal segede ini nggak kasih tahu kita, mau ngapain? Xingchen. Kamu kenapa, Xingchen? Cepetan bawa ke rumah sakit. Cucuku yang malang. Sudah, jangan panik ya. Shen Xingchen hamil kapan? Dia nggak pernah bilang ke aku. Udah 40 hari, gimana sih kamu jadi suami? Di saat kayak gini kamu minta cerai, kamu masih laki-laki nggak sih? Dokter, gimana cucuku? Xielin Yuan.
Kalau operasi sekarang, kemungkinan besar anaknya bisa selamat. Tanda tangan. Suami Shen Xingchen. Aku nggak setuju. Ganti dokter, aku nggak percaya cewek ini. Aku paling tahu kondisi Shen Xingchen. Kalau ganti dokter sekarang, cuma nambah risiko buat pasien. Xie Linyuan, kamu mau bunuh anakmu sendiri? Kamu bukan manusia. Kalau ditunda lagi, dia bakal lebih berbahaya. Berbahaya? Yang paling berbahaya sekarang, justru yang mau operasi Shen Xingchen. Cewek ini. Aku butuh banyak usaha. Baru kemudian Shen Xingchen mengandung anak. Dia hanya memberiku. Aku akan mengeluh padanya sekarang. Ibu, jika kau berani menyakiti Shanshan, Yang berbaring di dalam adalah istrimu yang mengandung anakmu. Anda tidak bisa membedakan mana yang lebih ringan? bagaimana keadaannya? Apa yang kamu khawatirkan? Saya seorang dokter, saya memiliki etika medis. Ibu dan anak aman sejauh ini. Shanshan, bukan itu maksud saya. Aku akan memberitahu Anda Xie Linyuan. Kau tidak bisa bercerai. Anda hanya mengatakan beberapa kata, sekarang kuncinya adalah menstabilkan yang ada di dalam. Selama dia Shen Xingchen, lahirkan anak ini. Bagaimana keluarga ini bisa? Tolong dorong aku keluar nanti. Baik, Sekarang jangan pikirkan apapun. Beristirahatlah dengan baik. Aku akan menemanimu di sini malam ini. Xie Linyuan, tanggung jawab Anda seperti pisau tajam. Kau lebih baik padaku. Semakin dalam aku terluka. Xingchen, apakah Anda melihat jam tangan yang biasanya saya pakai? Ah, saya ambil untuk perawatan. Kau demam. Atau kita akan menyebutnya Takaawai. Jangan makan. "23 tempat tidur dokter menyuruhmu untuk pergi ke kantornya." Baik. Masuk. Akhirnya kau mau menemuiku. Duduklah. Shanshan, aku menikah karena... Tunggu sebentar. Kali ini aku tidak menyuruhmu menceritakan yang lama. Aku ingin berbicara denganmu. Anak-anak dalam perut Shen Xingchen harus tinggal. Apa maksudmu? Kondisi rahim Shen Xingchen buruk. Jika saya melakukan aborsi lagi, saya khawatir saya tidak akan dapat beregenerasi. Bagaimana mungkin dia masih muda? Xie Linyuan, percayalah padaku, pilih Shen Xingchen untuk melahirkan anak ini. Keluarga berlima kalian akan bahagia. Aku tahu ayahku memaksamu menandatangani perjanjian. Sekarang kamu kembali. Aku tidak bisa bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hubungan kita sudah berakhir. Mungkin Shen Xingchen adalah pilihan terbaikmu. Jika Xingchen ingin mempertahankan anak ini, aku tidak mungkin meninggalkan mereka. Shanshan, apa yang kamu inginkan? Selama aku bisa memberikannya, akan kuberikan padamu.
Bagiku, aku sudah puas jika kamu bahagia. Lupakan saja masa lalu. Oh ya, jangan beritahu Shen Xingchen. Dia tidak bisa keguguran lagi, kamu cukup katakan padanya. Kamu menantikan anak ini, ingin mempertahankannya. Guru Sao. Guru Sao. Laporan magang sudah saya isi. Terima kasih, Guru Sao. Saya dengar nilaimu cukup untuk beasiswa S2. Kenapa tidak lanjut studi? Alasan pribadi. Saya datang periksa ruangan. Sudah tidak ada yang tidak nyaman lagi. Alasan pribadimu itu adalah untuk menikah dengan pria yang tidak mencintaimu. Lalu mengorbankan hidupmu sendiri, ya? Kamu sudah tahu kejadian tadi malam. Seluruh departemen sudah tahu, saya ganti doktermu ya. Untuk apa mempertahankan pria yang tidak mencintaimu? Dan menyiksa dirimu sendiri? Saya tidak mau anak ini. Saya tidak memintamu menggugurkannya. Beri saya lagi surat perceraian. Kalau kemarin kamu beritahu sudah hamil. Saya tidak akan. Kamu baru saja berbaikan dengan kekasih yang salah paham dan terlewat. Dengan gembira datang cerai denganku. Mana tega saya siram air dingin dengan berita kehamilan ini. Xingchen. Maaf. Saat menikah, kamu sudah memenuhi kewajiban memberitahu. Saya yang tahu itu lubang api masih terjun. Bukan salahmu. Kita cerai sesuai kesepakatan kemarin. Xingchen, biarkan anak itu tinggal. Kita tidak bercerai. Bagaimana dengan Dr. He? Masalah antara dia dan aku. Kamu tidak perlu khawatir, aku sudah punya rencana. Seorang anak, jika tidak mendapat kasih sayang orang tua, dia tidak akan bahagia seumur hidupnya. Aku tidak akan melahirkannya. Woshie juga tidak perlu mengorbankan diri sendiri. Meninggalkan cinta sejati. Karena aku sudah setuju untuk tidak bercerai, aku tidak akan menyesal. Kalau begitu kali ini, aku tidak mau lagi mengorbankan diri sendiri. Kamu bilang cerai ya cerai. Sekarang kamu tidak mau cerai lagi. Langsung minta Xingchen memaafkanmu. Tidak bisa, meskipun kamu anakku. Aku harus berkata adil. Selama Xingchen dirawat di rumah sakit, kamu harus baik-baik. Bu. Jangan lagi menasihatiku. Baik, aku tahu. Pasti Hishanshan yang bilang sesuatu padamu. Xingchen, jangan percaya dia. Dulu dia menggoda Lin Yuan sampai aku usir. Jadi dia dendam pada keluarga kita. Tidak mau melihat Lin Yuan bahagia. Cukup Bu, jelas-jelas kamu menggunakan nyawa orang tuanya. Untuk mengancamnya, memaksanya pergi ke luar negeri. Berani-beraninya menyalahkan orang lain. Shanshan dari awal sampai akhir hanya memikirkan kesehatan Xingchen. Sedangkan kamu, untuk warisan terkutuk itu. Hishanshan, dasar Hishanshan. Aku ingin lihat racun apa yang dia berikan padamu. Sampai sekarang kamu masih tidak sadar. Bu, Bangun. Menggoda suami orang, menghasut orang lain untuk menggugurkan anak. Pantaskah kamu jadi dokter? Bu, jangan lagi cari gara-gara. Shen Xingchen adalah menantumu. Hampir dibunuhnya, kamu masih membelanya. Aku tidak pernah membahayakan siapapun. Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Dulu ayahku sakit ginjal perlu cuci darah. Kamu larang rumah sakit menerima kami, aku berlutut dari lantai 1 sampai 5. Tidak ada satu rumah sakit pun yang mau menerimaku. Lalu aku meninggalkan anakmu. Berusaha sekuat tenaga melindungi cucumu, kusuruh dia meninggalkanku. Kembali ke sisi Shen Xingchen. Apalagi yang kamu inginkan aku lakukan? Apalagi yang harus aku lakukan agar kamu melepaskanku? Bu, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Aku tidak melakukannya. Jangan dengarkan omong kosong dia. Ini adalah kantor rumah sakit. Bukan tempat keluarga pasangan membuat kekacauan. Jika kamu dan ibumu tidak pergi dari sini segera, aku akan memanggil satuan keamanan. Bibi, aku mohon lepaskan aku, beri aku jalan hidup. Jika kamu benar-benar berpikir aku tidak baik. Direktur Zhao kami adalah dokter spesialis wakil direktur termuda. Biarkan dia yang menangani Shen Xingchen. Shen Xingchen pasti akan selamat dan sehat. Melahirkan bayinya.
Aku juga orang yang punya nama baik di masyarakat, jika bukan karena menantuku. Apakah aku perlu sampai berbuat sejauh ini? Selama dia baik-baik saja. Aku juga tidak ingin mencari masalah. Pasien dirawat di rumah sakit, kami akan melakukan upaya terbaik untuk menanganinya. Anda berdua, silakan keluar. Hishan-san sudah menyerahkan kasusmu kepadaku. Aku akan periksa kondisimu lagi, dan jadwalkan tanggal operasimu. Aku ingin ganti dokter. Mengapa? Aku tidak mau terus dimarahi dan diuji selama dirawat di sini. Kamu ingin jadi dokter, aku pasti akan membantumu sekuat tenaga. Uji setiap saat, di setiap hal. Karena kamu sendiri sudah menyerah. Maka aku juga tidak perlu buang-buang waktu bicara. Maaf, aku tidak tahu bahwa keadaannya seperti itu saat itu. Mengapa kamu tidak datang mencariku? Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Sebenarnya di awal, Paman dan Bibi juga baik padaku. Hanya setelah mereka tahu bahwa aku tidak bisa hamil, barulah sikap mereka berubah padaku. Ini salahku yang tidak menanganinya dengan baik. Aku akan memindahkan Shen Xingchen ke rumah sakit lain. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi nanti. Apakah kamu tahu? Sebenarnya aku sangat ingin membantu melahirkan anak ini untukmu. Aku dan Shen Xingchen. Penampilan kami sangat mirip. Anak kalian pasti sangat lucu. Shan, kamu adalah dirimu sendiri. Shen Xingchen adalah Shen Xingchen. Membuatmu merayakan ulang tahun di rumah sakit. Maaf, Kamu masih ingat? tentu saja ingat, bukankah kita sudah janji? Kita akan merayakan ulang tahun bersama selamanya. Kue. Asistenku bilang kamu ulang tahun hari ini pesanan dari kantor. Aku gak rayain ulang tahun. Kalau gak dirayain ya dibuang aja. Karena kata ibuku, hari ulang tahunku itu hari sengsaranya. Dari kecil, kalau aku minta rayain ulang tahun, pasti dipukul dan dimarahin. Aku juga sering penasaran, kenapa aku harus lahir ke dunia ini. Kuenya disimpan aja, buat makanan penutup. Hari Jumat Agung aja dirayain, masa ulang tahun gak boleh? Mulai sekarang tiap tahun kita rayain, aku yang rayainin kamu. Kamu gak perlu baik-baikin aku. Lin Yuan, Lin Yuan. Lin Yuan. Dokter. Tebakanku benar, hasil USG kamu ini bermasalah besar. 2 sel telur yang dibuahi, 1 menempel normal, 1 di luar rahim. Kondisi ini sangat berbahaya, perlu operasi segera. Cepat panggil keluarga kamu untuk tanda tangan. Aku yang tanda tangan sendiri. Dokter, cepat tolong orang ini. Dokter. Sudah dikatakan tadi itu cuma gula darah rendah, kamu gak perlu khawatir. Penyakit lama. Kamu tiba-tiba nelpon, suaranya lemah banget. Gimana aku bisa gak khawatir? Aku tahu aku seharusnya gak nelpon kamu. Tapi aku benar-benar gak tahan. Dalam situasi kayak gini, kamu jangan banyak pertimbangan. Kalau mau pacaran pulang aja, jangan di rumah sakit bikin masalah. Masa sih? Shen Xingchen hamil di luar kandungan. 2 sel telur yang dibuahi, 1 menempel normal, 1 enggak. Sebagai dokter, kamu harus pertimbangkan dan periksa semua kemungkinan. Hanya karena kerja kamu gak teliti. Shen Xingchen malam ini hampir aja nyawanya melayang. Shen Xingchen kenapa? Kamu peduli? Temani aja dokter Hi kamu dengan baik. Jauhin Shen Xingchen. Pasien di ranjang ini mana? Gak tahu. Shen Xingchen di mana? Dia gak mau ketemu kamu. Shi Lin Yuan, kamu ngapain sih? Dia istriku. Terus kamu tahu gak, istri kamu perlu operasi. Waktu cari keluarga buat tanda tangan, kamu malah gandengan wanita lain. Hati-hati. Kamu. Pasien sedang dalam masa pemulihan dan butuh istirahat. Demi kebaikannya, tolong beri dia beberapa hari ketenangan. Kalau begitu, saya akan siapkan makanan 3 kali sehari dan antar sini. Tolong sampaikan padanya. Tidak perlu. Saya lebih berpengalaman merawat pasien daripada kamu.
Semua prosedur sudah selesai. Saya antar kamu pulang. Terima kasih, Dr. Zhao. Tentang operasi yang saya sebutkan sebelumnya. Kapan jadwalnya? Kondisi tubuhmu saat ini tidak memungkinkan untuk operasi ini. Kenapa? Jadi jika saya melakukan operasi ini seumur hidup saya, tidak akan bisa punya anak. Ya, Apa dokter He tahu? Jadi dia memberitahu Lin Yuan tentang situasi ini. Benarkah? Jadi Lin Yuan memilih saya karena alasan ini. Terpaksa memilih saya. Demi tanggung jawabnya yang dia anggap. Dokter He adalah cinta. Saya hanya tanggung jawab. saya tidak tahu itu. Mungkin ini adalah pengaturan terbaik. Saya tidak akan menjadi ibu yang baik. Dokter Zhao, tolong jadwalkan. Masih pertimbangkan lagi. Xie Lin Yuan, bawa dokumen lengkap Senin depan. Ketemu di depan kantor catatan sipil. Bos Xie ingin bicara denganmu. Senin depan langsung ketemu di depan kantor catatan sipil. Ini Bos Lao Xie. Saya dengar dari San Fen. Kamu mau bercerai dengan Lin Yuan. Perceraian baik untuk dia maupun saya. Masalah Hishanshan ini, Lin Yuan memang menanganinya dengan buruk. Tapi, karena dia sudah sadar dan kembali ke jalan yang benar, lebih baik. Beri dia kesempatan lagi. Maaf, saya tidak bisa menerima kebaikan Anda. Shen Xingchen, bagaimana caranya? Kamu bisa masuk ke keluarga Xie, kamu sendiri sangat paham. Ini adalah transaksi dengan harga jelas. Kamu tidak punya hak untuk bercerai. Saya tidak punya hak. Kalau begitu, hubungan saya di pengadilan. Pengadilan akan memberitahu Anda. Apakah saya benar-benar punya hak ini atau tidak? Bagaimana jika saya beri kamu sejumlah uang lagi? Untuk membeli anak di kandungan saya yang belum lahir. Kamu mau bercerai, intinya karena merasa tidak mendapat jaminan dari Xie Lin Yuan. Begini, saya akan beri kamu 3% saham dari nama saya. Setelah anak lahir, saya tambah 2% lagi. Bagaimana? Ini harga yang cukup mahal. Seperti ngomong sama katak di bawah tempurung. Nona Shen, bisakah kita bicara sebentar? Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Benarkah? Nona Shen, kenapa kamu tetap bersikeras mau cerai? Ketika 3 anggota keluargamu pulang dan tahu pohon keberuntungan kita hilang 1, pasti mereka akan membujukmu dengan baik. Menjadi menantu keluarga Xie, pekerjaan ini sangat bagus. Kenapa kamu terburu-buru mau mengundurkan diri? Tenang saja. Aku pasti akan melahirkan anak ini. Sudah kuduga, Nona Shen orangnya baik hati. Mudah diajak bicara. Ternyata, memang wanita dengan wanita bisa lebih mudah cocok bicara. Oh, kamu mau cerai ya? Oke. Cerai saja. Shen Xingchen, jangan menyesal. Tidak perlu nunggu hari Jumat, kita cerai sekarang juga. Ayo pergi ke kantor catatan sipil sekarang, cerai sekarang. Tanda tangani ini, lalu kita langsung ke sana. Kalau tidak mau cerai, jangan ngomong sembarangan. Kamu pakai cara ini mau? Buktikan apa? Ayahmu memberiku sejumlah saham untuk membeli anak di perutku. Dan aku sudah setuju. Kamu mau uang? Kenapa tidak minta langsung ke aku? Kenapa harus minta ke ayahku? Karena dia memberi lebih banyak. Aku menikah denganmu hanya mau melihat anak di perutku ini. Sebuah identitas. Soal siapa yang kamu sukai dan mau bersama siapa. Aku tidak peduli dan juga tidak mau peduli. Orang yang lewat tadi, itu Shen Xingchen kan? Kamu kenal dia? Dia jenius di sekolah kita dulu. Waktu itu, dia dapat nilai yang cukup masuk Universitas Peking atau Tsinghua. Tapi malah masuk fakultas kedokteran Universitas Zhejiang ini. Waktu itu geger di seluruh kampus. Tapi setelah lihat sendiri sekarang, penampilannya agak mirip Hishanshan loh. Tuan muda Xie khusus nunggu aku di pintu. Aku dapat kehormatan saat ini. Tinggal kamu yang belum datang. Itu kamu? Siapa kamu ya? Jangan-jangan. Tunggu dulu. Istrimu juga bernama Shen Xingchen. Dan pula, Shen Xingchen yang ini kan? Tuan muda Xie, kamu benar-benar tidak punya hati. Kamu menikahi Shen Xingchen cuma karena dia penampilannya mirip Hishanshan ya?
Untungnya sudah bercerai. Loh, Belum bercerai. Ngapain kamu panggil aku ke sini? awalnya mau kenalin kamu sama calon kakak ipar. Terus, Shan gimana? Kalau Shen Xingchen. Juga orang dari sekolah itu, malam itu. Kalau ketemu hal kayak gini lagi, mending jauhi aja. Aku jauhin, kamu gimana? Mereka gak untung-untung sama aku. Nanti. Jangan pulang malam-malam lagi. Kamu cewek sendirian kan gak aman. Nanti, jangan ikut campur urusan aku. Makasih. Kamu namanya siapa? Halo Shan. Oke, aku langsung ke sana. Jangan panik. Bisa gak kamu? Tolong bilang ke Shen Xingchen. Zhao Dishuan kasih kamu nilai gagal. Nyari Shen Xingchen buat apa? Wakil Kepala Zhao, pasti dengerin kata-kata Shen Xingchen. Asal dia yang ngomong, aku pasti bisa tetap kerja. Zhao Dishuan. Shen Xingchen. Udahlah, aku gak mau maksain. Mungkin, dia emang gak mau bantu aku. Jangan buru-buru dulu. Masalah rumah sakit aku cari jalan. Kalau susah banget ya udahlah. Aku gak mau bikin kamu susah. Shan. Kamu masih ingat? Waktu kita pertama kali ketemu, Pertama kali. Maksud kamu waktu di gerbang sekolah, waktu kamu ngehalangin aku? kamu yakin? Waktu di gerbang sekolah itu pertama kali kita ketemu? Emangnya kenapa? Maksud kamu udah pernah lihat aku sebelumnya? Masalah rumah sakit jangan khawatir. Kalau masih ada yang bisa dibantu, bilang aja. Anggap aja. Ini ganti rugi aku buat kamu. Kamu mau putusin hubungan sama aku? Maaf. Udah mantep mau lahirin anaknya? Ya rutin periksa kehamilan ya. Baik. Sungguh ingin ikut ujian lagi. Dulu menyerah karena terpaksa, sekarang ada kesempatan. Aku ingin coba lagi. Kalau mau periksa kehamilan, harus siap diuji olehku. Aku tidak akan main-main. Terima kasih, Pak Zhao. Sekarang kamu tidak takut padaku. Bapak tegas itu untuk kebaikan kami. Mulai sekarang jangan panggil aku guru lagi. Panggil saja namaku. Apakah pantas? Kalau lulus kita jadi rekan kerja, kalau gagal, aku juga tidak punya kesempatan mengajarmu lagi. Lebih baik panggil nama. Terima kasih, Zhao Zeshuan. Kalau begitu aku pulang dulu. Ya, Terima kasih. Tak sabar cerai denganku, karena dia ya. Dia bahkan bisa menerima kamu mengandung anak orang lain. Kamu pikir dia tulus? Xie Lin Yuan, mulai hari ini, anggap saja aku orang asing yang sekamar. Aku pernah menolongmu, kan? Malam itu, benar-benar kamu. Sebenarnya kamu tidak cuma sekali menolongku. Masih ada waktu kuliah dulu. Profesor, ikut aku, kesempatan apa yang tidak ada. Tapi kalau kamu tidak tahu diri, masa depanmu di fakultas. lepaskan aku. Lepaskan aku, Shan. Kamu tua tak tahu malu. Pagi tadi kenapa kabur? Pagi tadi aku kan di lab terus. Di fakultasmu, ada kan? Dosen yang suka melecehkan mahasiswi. Masa ini,
Semua orang marah tapi tidak berani bicara. Sudah waktunya aku bertindak. Xie Leifeng mau berbuat baik lagi. Itu kan demi kamu, kasih lingkungan belajar. Yang tenang dan bersih. Terima kasih. Ternyata setiap kali bantu aku, salah kira aku pacarnya. Sebenarnya masih satu kali lagi. Saat daftar jurusan setelah ujian masuk perguruan tinggi. Kenapa harus belajar kedokteran? Jadi calon guru tidak bagus. Gratis biaya kuliah, juga tidak sulit cari kerja. Masuk akademi militer juga bisa, malah dibayar. Gak mau. Pandanganmu sempit banget. Kalau kuliah kedokteran, nanti kalau ada sakit, ada kenalan di rumah sakit. Sekarang susahnya berobat. Pasien tinggal kasih amplop. Uang kuliahnya bisa balik. Kuliah kedokteran juga boleh, tapi kamu harus daftar Universitas Luocheng. Jangan pergi ke kota lain. Tapi berapa kali pun kamu selamatkan aku. Setahun ini sudah cukup melunasi. Tapi aku gak tahu apa-apa. Kamu bilang lunas ya lunas? Menurutmu ini adil buat aku? Adil. Bos Xie mau keadilan apa? Keadilan dalam tawar-menawar? Baiklah. Kalau harganya cocok, aku gugurin anak ini. Biarin posisi buat Dokter Hi. Tapi kamu sama sekali gak bisa gugurin. Jadi, gak cerai sama aku karena mau bertanggung jawab padaku? Pengorbanan diri? Maaf, aku sama sekali gak butuh. Setidaknya setahun ini, kamu butuh diurus orang, kan? Pernikahan kita cuma buat urus akta kelahiran anak. Kamu mau sama siapa? Aku gak bakal ikut campur. Kalau kamu merasa aku mengganggu, aku bisa pindah dari sini. Biarin tempatnya buat kamu. Bagus, pindahlah. Besok aku cari tempat. Sabarlah beberapa hari. Emang perlu cari rumah? Langsung aja pindah ke rumah Dokter Zhao. Aku pindah ke hotel. Besok langsung pindah. Gak usah ribet-ribet. Rumah yang dibeli waktu kamu buat adikmu pakai 300 juta itu. Waktu mau keluar negeri, sudah aku pindah namakan ke kamu. Xie Lingwan. Begitulah caramu baik ke orang lain, gak peduli orangnya mau atau enggak. Xiang Xingchen urung. Niat cerai. Bos Xie mau gimana ngucapin terima kasih ke aku. Kamu ngapain? Asal kamu pegang titik lemahnya, dia pasti nurut. Apapun yang kamu mau. Pakai ini ancam dia? Dulu bos Lao Xie, kasih dia 5% saham, dia tetap gak mau lepas. Mau gimana lagi? Sekarang kalau kalian cerai, semuanya jadi sia-sia. Asalkan dia melahirkan anaknya. Kamu dan Hishanshan bisa bersama, kan? Jangan lagi sok tahu. Shen Xingchen, kamu kejam banget. Kamu ngapain? Aku cuma bilang karena kesal, kamu gak bisa. Kasih aku jalan keluar? 9 bulan lagi jemput anak. Setelah lahir, kita cerai. Gak usah saling ganggu. Gak boleh. Aku tahu apa kamu gak bakal diam-diam. Buang anak ini. 9 bulan ini. Aku harus lihat kamu tiap hari. Koper. Aku bantu. Gak usah. Tolong, cepat, ada orang tenggelam. Nggak napas? Jangan-jangan udah mati? Aku dokter. Kamu juga kuliah kedokteran? Bukan urusanmu. Karena nikah sama aku, jadi ninggalin hidupmu sendiri, ya? Bukan urusanmu. Kamu dan Zhao Zixuan sebenarnya pacaran. Karena mahar 3 juta keluargaku. Kalian berdua dipisah. Sekarang salah pahamnya udah jelas, rujuk lagi.
Jadi buru-buru. Putus hubungan sama aku, ya? Kamu pikir semua orang kaya kamu nganggur doang? Cuma mikirin pacaran? Rumah 3 juta, ditambah 5% saham. Aku nggak berhak tahu sedikit pun. Kamu tahu soal saham? Iya sih. Urusan ke luar negeri kamu yang atur. Selain kamu, siapa yang bakal pikir ancam aku pakai cara ini? Satu sisi mainin perasaan, bilang gak cerai. Satu sisi nunggu kartu gratisnya habis, baru beli pakai saham. Keluarga Xie emang jago bisnis dari sononya. Aku nggak peduli kamu mikir apa. Aku cuma mau tahu hubunganmu sama dia sekarang. Zhao Zeshuan itu dosenku. Waktu magang itu susah banget buat aku. Tiap hari ada seabrek ujian nungguin. Cuma sedikit salah jawab, langsung dimarahin. Zhao Zeshuan ke aku. Itu ekspektasi dosen ke mahasiswa. Aku ke dia. Cuma rasa hormat mahasiswa ke dosen. Tapi kali ini dirawat di RS, aku nggak ngerasa dia ke kamu. Ada yang kerasih. Soalnya dia bilang, karena aku udah nyerahin jalan jadi dokter. Ngapain buang-buang waktu ngobrol sama aku? Gimana? Aku gantiin aja, gurunya yang lebih sabar. Urusanku nggak usah kamu pusingin. Selama kita belum cerai sehari pun, kamu tetap istriku. Aku punya kewajiban buat tahu semua ini. Kalau kamu mau persiapan ujian, kursi-kursi di rumah ini nggak ada yang cocok. Aku gantiin aja pakai kursi ergonomis. Aku bakal beli sendiri. Masih banyak yang perlu dibeli. Bantal hamil, minyak stretch mark, suplemen, baju, sepatu. Sama kosmetik. Gimana kalau kita ke mall bareng? Oke. Besok sore aja, aku ada rapat paginya. Habis itu aku jemput kamu. Langsung ketemuan di mall aja. Oke. Kamu bisa buru-buru kesini nggak? Gak ada waktu, aku ada janji. Hishan-shan kebanyakan minum, kayak keracunan alkohol. Aku sendiri nggak bisa anterin dia ke RS. Kamu kesini dong. Dia kan gak boleh minum alkohol, ngapain minum? Dia nggak sebut namamu sama sekali, tapi tiap kalimat tentang kamu. Sopir, putar balik. Halo, Lin Yuan. Rapatnya kayaknya gak bakal cepat selesai. Kamu udah keluar belum? Belum. Gimana kalau besok? Oke. Oke, dadah. Pak Zhao, Sekarang ada waktu nggak? ketemu masalah apa? Jangan tegang. Asistenku izin. Kamu ada waktu nggak? Gantian dia dulu? Oke. Aku ke sana sekarang. Kamu kok di sini? Bukannya kamu lagi rapat? Ah, aku hari ini. Tuan Muda Xie. Shan-shan udah sadar. Xingchen, Shanshan hari ini. Jangan jelaskan padaku. Kamu sibuk saja. Xingchen, Tidak ada yang sakit kan? Kalian. Jangan tanya. Masalah siang tadi, kamu sudah bekerja keras. Pak Zhao, pekerjaanku cukup baik, kan? Bukankah sudah sepakat untuk tidak memanggil guru? Asisten ada di sini, tetap harus memanggilmu guru. Baik, kalau ada hal seperti ini lagi, aku tidak akan memanggilmu. Baiklah. Zhao Zeshuan. Ilmu yang dulu dipelajari belum lupa, sekarang diambil kembali. Akan segera diambil kembali. Untuk apa kamu memanggilnya ke sini? kamu alergi alkohol tapi minum banyak. Kamu seorang dokter. Tidak tahu betapa berbahayanya ini? Tugasmu sekarang adalah merawat istrimu. Dan bayi dalam kandungannya, hidup matiku. Apa hubungannya denganmu? Kamu seperti ini? Mana mungkin aku tidak peduli? Aku minum untuk melupakanmu, kamu seperti ini. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Shanshan, seperti ini tidak layak. 7 tahun hubungan,
Bagaimana bisa kamu bilang selesai? Kamu tahu tidak, betapa menyesalnya aku setiap hari. Aku menyesal tidak lebih berani. Kalau saja lebih cepat mencarimu. Sebelum kalian menikah. Sebelum dia hamil. Apakah akhir kita akan berbeda? Maaf. Kamu akan bertemu pria yang lebih baik dariku. Maaf. Xie Linyuan. Xing Chen. Ada apa? Orang yang dihukum mati pun masih ada prosesnya. Bukankah kamu harus dengar penjelasanku dulu? Kalau hati nuranimu bersih, kenapa kamu berbohong? Aku takut kamu berpikir macam-macam. Xie Linyuan, aku tidak mengerti. Yang kamu perhatikan adalah Dr. He, yang kamu cintai juga dia. Lalu apa artinya kamu mengikatku di sampingmu? Kalau begitu kamu, janjinya denganku, sepanjang siang bersama Zhao itu. Bergaul bersama dia, apakah hati kamu tidak bersalah? Memang aku mau bersama dia. Biarkan aku saja. Manfaatkan saat pernikahanku dengan Xing Chen ada masalah. Manfaatkan kelemahan untuk merebut istriku, apakah ini etika medismu? Zhao Zishuan. Orang yang bermain dua kaki itu kamu, sekarang malah membalikkan tuduhan. Jangan berpikir karena kamu bermain Xie, aku tidak berani melawanmu. Xing Chen sudah mengakuinya. Masih apa yang kamu sembunyikan? Apa yang kamu katakan? Mengandung anak orang lain pun kamu tidak keberatan? Ayo ngomong. Berapa tahun kamu mau kurang berjuang? Sebutkan harganya. Pisah dari Shen Xing Chen. Apa bedanya kamu dengan ibumu? Seluruh sore bergaul dengan si bermarga Zhao. Apakah hati kamu tidak bersalah? Memang aku mau bersama dia. Bukannya kamu mencintaiku? Kenapa kamu bisa begitu mudah menerima dan melepaskan? Shen Xing Chen. Jangan pergi. Boleh? Hati-hati. Maaf ya, aku tidak tahu. Xie Linyuan akan datang mencarimu. Bagaimana kamu bisa menggunakan aku untuk membantah dia? Aku tidak tahu kenapa dia berpikir ada sesuatu antara kita berdua. Apa yang dia katakan, aku ikuti saja kata-katanya. Sudah menyebabkan gangguan untukmu. Maaf. Tidak apa-apa. Silakan pakai. Lagi pula aku juga masih lajang. Kamu begitu hebat. Kenapa masih lajang? Aku suka orang yang dikalahkan 1000 kali. Dan pada 1001 kali, masih bisa bangkit kembali. Orang seperti itu, aku pernah bertemu satu. Dia sudah menikah. Lalu apa rencanamu setelah ini? Kalau kamu ada kesulitan, pasti cari aku ya. Sudah malam. Pulang lebih awal ya. Halo, Nyonya, apakah Bos Xie ada di rumah sekarang? ada apa? Ada rapat pagi ini, dia sampai sekarang tidak datang. Aku telepon dia juga tidak diangkat, apakah dia tidak di rumah? Jangan khawatir, aku di luar. Aku akan pulang memeriksa. Lin Yuan, apakah kamu di rumah? Lin Yuan? Xing Chen. Asistenmu bilang pagi tadi ada rapat penting. Telepon gak ada yang angkat.
Kamu urusin aja. Xing Chen, bukan seperti yang kamu pikir. Gak perlu jelasin ke aku. Urusan kamu sama dia, aku gak peduli. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tenang, anak gak bakal kenapa-kenapa. Aku tahu batasnya. Yang aku pedulin itu kamu. Kamu sama dia aja udah tinggal bareng. Kamu ngomong gitu ke aku. Kamu pernah hormatin aku. Pernah hormatin dia gak? Xing Chen. Perlu aku bantu jelasin ke dia? Shan, kamu kan dokter, kamu tahu. Orang dalam keadaan mabuk, gak mungkin bisa berhubungan. Kamu ngomong gini maksudnya apa sih? Kenapa kamu lakuin ini? Kamu antar aku pulang, tidur di samping aku. Setel HP aku ke silent. Semua yang kamu lakuin ini, cuma buat biar Xing Chen lihat kejadian ini, ya? Iya, aku sengaja. Shan yang aku kenal, gak mungkin pakai cara-cara licik kayak gini. Dia aja udah pindah hati, jatuh cinta sama orang lain. Kenapa kita gak bisa mulai lagi dari awal? Lagi pula aku bisa nunggu. Aku gak peduli status. Kita udah pisah. Kenapa? Kita bareng 7 tahun, 7 tahun penuh. Kamu sama dia baru kenal berapa lama? Kenapa gak bisa balik lagi? Hari ini cek kandungannya? Rumah sakit rame banget, sesek-sesek gak enak. Kenapa gak kasih tahu Lin Yuan dulu? Biar dia anterin kamu. Cuma cek rutin aja. Udah selesai kok. Kalau ada butuh apa-apa, bilang aja ke aku. MA. Dia ada yang perlu dibahas apa? MA. Kamu kok datang? Cek kandungan kan hal besar. Nanti kalau Lin Yuan sibuk, langsung panggil aku aja. MA. Cuma cek rutin aja kok. Gak ada yang serius. Selama urusannya sama cucuku, gak ada yang kecil. Ayo pulang sama aku. Aku suruh Art masakin kamu sarang burung walet. Bu, aku masih ada urusan nanti. Bu, Bukannya kamu sibuk? Kok bisa datang setelah pemeriksaan selesai? setelah rapat pagi, aku langsung ke sini. Bu, pulang dulu aja. Aku temanin Xing Chen belanja. Sok baik banget. Udah gak butuh, langsung diabaikan. Kan kamu yang minta ibu datang. Aku tahu kamu gak mau ketemu aku, tapi aku khawatir sama kamu. Aku anterin kamu pulang ya. Gak usah. Gak perlu bikin hal yang bikin salah paham. Aku tahu kamu takut dokter Zhao salah sangka. Tapi dia kan dokter penanggung jawab, kerjaannya sibuk banget. Gak bisa nemenin dan jagain kamu terus-terusan. Sesibuk-sibuknya dia mana bisa saingan sama Bos Xie yang super sibuk. Xing Chen, dokter Zhao. Beneran gak keberatan soal anak itu? Aku gak keberatan. Aku anterin kamu pulang ya. Xie Lin Yuan ini aneh banget ya. Masih ngikutin. Kamu gak perlu bantuin aku lagi. Niat nolong ya sampai tuntas. Rumah sakit kan sibuk. Lagi pula. Kalau 2 tahun lalu aku narik status kamu, tapi 2 tahun belakangan ini, yang melahirkan makin dikit. Kayaknya aku gak bakal bisa sampai pensiun. Udah nganggur duluan. Dulu Xie Lin Yuan kasih aku uang. Suruh aku ninggalin kamu. Gegabah, nolaknya terlalu cepat. Dia pernah bilang gitu? Kayaknya takut aku nipu perasaan kamu. Xie Lin Yuan, kamu sebenarnya mau apa sih? Kan jelas-jelas gak cinta aku. Kenapa sekarang gak mau lepasin? Om, jalan pelan-pelan aja. Pak supir, ikutin dia. Jangan sampai kehilangan jejak. Dia ngapain ke sini? Kok dia tahu passwordnya? Kartu pegawai kamu kok ada di sini? Tanya anak kamu. Kalau gak jelasin hari ini, jangan harap pergi. Aduh.
Nguntitin aku buat apa sih? Aku gak nguntitin kamu. Aku cuma peduli, gak tahu harus ngapain. Satu-satunya yang bisa kamu lakuin, ya jauhin aku. Pagi itu cuma salah paham. Aku sama dia gak ada apa-apa. Habis mabuk, dia anterin aku pulang. Kamu juga pernah anterin aku. Kamu tahu kan, gimana kelakuanku kalau udah mabuk? Gimana mungkin aku bakal ngejahatin dia? Kamu bakal. Jangan pergi. Tapi aku beneran gak ngapa-ngapain, sumpah. Xie Ling Yuan, lu ngapain? Lu gak bisa move on dari Dr. He. Gak mau aku pergi juga. Mau punya dua-duanya? Nikmatin hidup senang? Aku sama Shanshan udah selesai. Kamu masih marah, artinya kamu masih ada perasaan sama aku. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi, ya? Aku emang pernah cinta sama kamu. Di pernikahan ini, meski aku cuma pengganti. Jangan anggap diri kamu sepenting itu, dong. Mereka cuma pengen punya penerus keluarga Xie aja. Sama siapapun bisa punya anak. Tapi kamu udah naikin tanggung jawab kamu. Kasih aku banyak kenangan indah. Hari Jumat Agung aja dirayain, masa ulang tahun gak boleh? Nanti tiap tahun kita rayain, aku temenin kamu. Tapi semua kenangan indah itu, pas kamu ngomong cerai sama aku. Shen Xing Chen. Ayo kita cerai. Berubah jadi. Pisau yang nusuk aku. Semakin baik kamu ke aku, semakin sakit hatiku. Kalau kamu masih ada sedikit perasaan ke aku, lepasin aku. Kalau malam itu aku nggak salah orang. Apa semuanya bakal beda sekarang? Malam itu aku yang nolongin kamu. Aku merinduin kamu tiap hari. Terus aku ketemu He Shanshan. Aku kira dia kamu. Gak lucu banget omongan kamu itu? Kalian berdua pacaran bertahun-tahun, cuma karena kamu kira dia aku? Bukan, aku beneran salah orang. He Shanshan itu periang. Kayak matahari kecil. Dulu aku beneran suka sama dia. Aku susah buat hidup santai. Dia lebih cocok buat kamu. Tapi waktu Shanshan ninggalin aku ngerasa sakit. Jangan pergi. Waktu kamu ninggalin aku ngerasa takut. Aku takut nggak bakal ketemu kamu lagi. Lahirin anaknya, kita hidup bertiga. Kita temenin dia tumbuh bahagia bareng-bareng. Kasih dia banyak cinta, ya? Sekarang jangan mikirin apa-apa. Malam ini aku temenin kamu di sini. Kamu demam. Teleponnya diangkat dulu. Halo, Nak, sepertinya aku membunuh He Shanshan. apa katamu? Aku lihat dia di rumahmu, lalu aku tanya kenapa dia di sini. Aku coba tahan dia, tapi saat ku tarik, kepalanya terbentur sudut ranjang dan jatuh. Darah menggenang di lantai. Sekarang laporkan ke polisi. Jangan nak, aku bisa masuk penjara. Ibuku bilang dia membunuh Shanshan. Aku harus pergi lihat. Aku ikut denganmu. Kami menerima laporan. Dia dan He Shanshan bertengkar sebentar, lalu mendorong He Shanshan. He Shanshan tak seimbang dan terjatuh. Kepalanya terbentur. Ibu, apa yang kau bicarakan? Di dalam hanya ada kau dan Shanshan berdua. Masa kau mau mengorbankan ibumu hanya untuk melindungi istrimu? Dia tak sengaja, hukumannya tak akan berat. Kau masih bisa minta maaf dari He Shanshan. Xing Chen bersamaku. Dia sama sekali tak ada di rumah. Ibumu saat itu bersamaku, mana mungkin di rumahmu. Kalau bukan istrimu, siapa lagi? Nona Shen. Silakan ikut kami. Tidak. Aku akan jelaskan pada mereka. Shen Xingchen. Aku akan cari pengacara terbaik untukmu. Kenapa kalian memfitnahnya? Sudah kutanyakan. Luka He Shanshan tak parah. Asal dia mau memaafkan, Shen Xingchen tak akan bermasalah. Luka tak parah? Kalian masih berbohong. Ibumu sudah tua, mau kau biarkan ditahan? Lagi pula, semua ini gara-gara masalahmu. Kalau dia tak ke rumahmu, mana tahu. He Shanshan sudah pindah masuk. HMPH. Kapan kau pernah peduli?
pada istrimu sendiri, sekarang pura-pura baik. Kau ingat siapa yang mendorongmu saat itu? Shen Xingchen. Dia pikir Xie Lingyuan mau bercerai. Karena aku, jadi kami bertengkar. Apa yang kamu omong kosong? Keluar dari sini. Kenapa kamu harus berbohong seperti ini? Dengan mendapatkan maaf dariku, dia tidak akan apa-apa. Kamu mengancamku? Kamu tahu apa yang aku inginkan? Hishanshan, apakah ada gunanya kamu melakukan ini? Ada. Selama bisa membuatmu tinggal di sini, aku tidak peduli cara apapun yang harus aku pakai. Coba saja. Kita akan menemukan bukti untuk membuktikan dia tidak bersalah. Dia sedang hamil dan sekarang ada di kantor polisi. Apa kamu pikir dia bisa tahan? Aku dan ibumu sama-sama berbohong. Jika kamu menemukan buktinya, paling-paling kita yang dimasukkan ke penjara. Apa kamu pikir ayahmu akan membiarkan Shen Xingchen pergi? Hishanshan, mulai hari ini. Sisa sedikit rasa sayangku padamu juga sudah habis sama sekali. Sekarang dia ada Dr. Zhao yang menjaganya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku juga tidak akan memaksamu selama aku dirawat di rumah sakit ini. Kamu datang menjagaku setiap hari, maka aku akan bilang ke polisi bahwa aku jatuh sendiri. Baik. Aku mau makan buah. Suapin aku dong. Xingchen. Polisi bilang Dr. He sudah menandatangani surat permintaan maaf. Jadi aku datang ke sini untuk melihat keadaanmu. Ya, aku sudah bilang padanya selama dia putus denganmu. Dan bersamaku, aku akan setuju menandatangani surat permintaan maaf itu. Dia terpaksa melakukan itu. Bukan seperti itu sama sekali. Sudah, yang penting dia tidak apa-apa. Xingchen, tunggu. Ibumu demi menyelamatkan diri sendiri, menuduh Shen Xingchen bersalah. Apakah kamu masih tidak melihat orang tua kamu itu seperti apa? Kamu mengurungnya seperti ini, tidak mau bercerai dengannya. Nanti setelah dia melahirkan anak, dia ingin bekerja jadi dokter. Apa orang tua kamu akan setuju? Dia tidak mau menjadi korban untuk ahli waris keluarga Xie. Berkorban untuk keluarga Xie, apa kamu pikir orang tua kamu akan setuju? Xie Lingyuan, jika kamu benar-benar mencintainya, sebaiknya kamu biarkan dia pergi. Kalau mau nangis, nangis saja. Dia setuju dengan Hishanshan untuk bercerai denganku. Untuk mendapatkan surat permintaan maaf itu. Seolah-olah dia sudah berkorban besar untukku. Tidak usah, aku tidak pernah menuduh Hishanshan sama sekali. Aku tidak butuh surat permintaan maaf. Yang aku inginkan adalah kebersihan nama baikku. Keluarga Xie memang dari awal sudah seperti ini. Untuk kepentingan sendiri, bisa menginjak-injak siapa saja. Dia dan Hishanshan hanya bertengkar sebentar. Dia mendorong Hishanshan. Siapa lagi kalau bukan istrimu? Kupikir dia akan berbeda. Aku bilang padanya, asal dia putus denganmu dan bersamaku, aku akan setuju menandatangani surat pengampunan. Ternyata sama saja busuknya. Aku temani kamu ke kantor polisi, hari itu aku yang mengantarmu pulang. Aku bisa jadi saksi waktu untukmu. Sudah tidak berarti lagi bagiku. Kamu sama sekali tidak perlu sedih untuk orang seperti ini. Dr. Zhao, kamu tahu tidak? Yang membuatku sedih bukan soal dia mencintaiku atau tidak. Yang membuatku sedih adalah aku dari awal sudah salah menilai orang. Kamu masih manusia tidak? Dia baik-baik saja. Kamu tahu dia mencintaimu, yang tidak bisa move on juga kamu. Aku cuma tameng, kenapa kamu perlakukan dia seperti itu? Kalau kamu begitu mencintainya, jaga baik-baik dia. Tolong cari tahu siapa yang berminat menjual sahamnya. Harga tidak masalah, aku mau semuanya. Kamu mau apa? Ayahku tidak mau lepas kendali, tidak mau mundur. Maka aku akan lawan dia sampai akhir. Kalau aku tidak lepas dari kendali ayahku, aku bahkan tidak punya hak untuk bersama orang yang kusukai. Sama sekali tidak. Mulai mual-mual hamil. Kamu apa? Antar kamu pulang.
Tidak usah. Kamu begini tidak bisa masak, harus makan sesuatu. Aku antar kamu pulang, buat yang sederhana. Tidak usah kamu urus. Aku bukan urus kamu, aku urus anaknya. Kamu bisa tidak makan. Tapi anaknya tidak bisa. Ayo pergi. Anak ini seharusnya tidak datang ke dunia ini. Dokter Zhao, tolong periksa lagi. Aku ingin menggugurkan kandungan. Melakukan ini, terlalu besar dampaknya untuk tubuhmu. Aku sudah putuskan untuk menggugurkan. Kalau aku lahirkan anak ini, keluarga Xie pasti akan rebut dia. Tumbuh besar di keluarga seperti ini. Apa ada kebahagiaannya? Kalau begitu, besok datang ke rumah sakit. Cobalah ini, aku sengaja bikin yang tidak terlalu berat. Kamu pasti bisa memakannya. Kalau morning sickness, jangan masak sendiri. Nanti 3 kali makan sehari biar aku yang masak. Satu sisi untuk ibunya sendiri. Menyiapkan makan 3 kali sehari untuk Hishan. Satu sisi lagi untuk anaknya sendiri. Menyiapkan makan untukku setiap hari. Bos Xie benar-benar pria baik yang cocok jadi suami rumah tangga. Kalau kamu tidak mau bertemu aku akan suruh orang lain yang antar ke kamu. Terserah, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Lagi pula juga tidak akan antar lagi beberapa hari. Bukannya beberapa hari yang lalu kamu baru periksakan? Dia datang kemari untuk makan siang bareng aku. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang bantu kamu. Setelah Dokter Zhao selesai operasi ini, kita tidak perlu bertemu lagi. Aku juga tidak meminta kamu harus memberi aku balasan kok. Aku daftar sekolah di Beijing. Nanti kalau lulus ujian aku akan pergi dari sini. Aku juga bisa ikut ke Beijing. Dokter Zhao, kamu pasti bisa menemukan orang yang lebih cocok dariku. Pemeriksaan selanjutnya biar aku sendiri yang pergi. Terima kasih. Hishan Shan. Kamu yang melakukan amniosentesis untuk istriku. Karena itulah dia keguguran. Kamu harus memberi aku penjelasan. Amniosentesis memang sudah memiliki risiko tersendiri. Lagi pula kamu sudah menandatangani surat persetujuan. Semua yang aku lakukan, semuanya sesuai aturan. Aku sudah cari di Baidu, itu karena operasinya yang salah prosedur. Yang menyebabkan keguguran, kamu harus membayar dengan nyawa. Hishan Shan. Lin Yuan, tidak apa-apa kan? Lin Yuan. Lin Yuan, kamu tidak boleh apa-apa. Lin Yuan. Ada bagian tubuhmu yang sakit? Kamu tidak apa-apa kan? Anak tidak apa-apa. Aku yang bertanya tentangmu. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu tahu tidak tadi sangat berbahaya. Kalau aku tidak menghalanginya, bagaimana kalau dia menyakiti kamu? Begini ya. Aku tahu ketika kamu menikah denganku, kamu sudah menahan banyak kesedihan. Perasaanku terhadapmu juga baru muncul belakangan, terus berubah-ubah. Semua penderitaan yang kamu alami, sebagian besar aku yang bawa ke hidupmu. Aku kira kau akan lebih baik tanpaku. Sampai orang yang mau bunuh kau muncul, baru aku sadar, aku lebih baik mati daripada kehilanganmu. Kenapa kau selalu begini? Saat aku mau pergi, kau malah menarikku kembali. Kalau Shen Xingchen tidak pergi, aku tidak akan punya kesempatan lagi. Shen Xingchen, kita bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau tahu Xie cuma peduli anak di perutmu. Kenapa kau mau jadi pion mereka? Kalau Xie Lin Yuan ajukan cerai, aku pasti setuju.
Sekarang kau hamil anaknya. Kau pikir dia mau ajukan? Jadi aku tidak paham. Kalau dia bilang sudah selesai, kenapa kau masih tidak bisa move on? Dia bisa bilang apa saja untuk bohongimu, supaya kau lahirkan anaknya. Kau pikir aku benar-benar sudah selesai dengannya? Kalau dia begitu keji, lalu apa yang kau rindukan? Mencintai seseorang tidak perlu alasan. Aku sudah tidak bisa kembali. Aku tidak mau kau makin terperosok. Dokter Zhao baik padamu. Kenapa kau masih rebut Xie Lingyuan dariku? Tidak perlu buang waktu untukku. Kalau mau bersamanya, cari dia. Jangan lupa, kau bisa keluar dari tahanan. Karena aku yang tanda tangani surat damai. Kalau ini jadi catatan kriminal, karirmu hancur. Kau yakin masih mau bahas ini? Aku bersamanya 7 tahun, dia bisa tinggalkan aku. Dia juga bisa hianatimu. Cinta hanya pelengkap. Yang penting punya jati diri. Cinta hanya pelengkap. Kalau kau yang di posisiku, kau bisa bilang begitu? Kau ngapain? Ini rumah sakit. Aku mau jadi pelengkapmu. Kita dengar semua yang kalian bicarakan. Aku takut kau setuju dengannya. Kalau aku jadi dia, aku juga akan merasa dikhianati. Aku dan keluargaku terlalu berutang padanya. Shanshan dulu tidak seperti ini. Dia tidak akan memfitnahmu. Soal surat damai ini membuatmu tersakiti. Tapi ceritanya tidak seperti yang dia katakan. Tidak perlu dijelaskan. Tidak ada gunanya. Xingchen, tidak bisakah kamu memberiku kesempatan sekali lagi? Pokoknya, jika kamu minta cerai, aku pasti akan setuju. Aku tidak akan minta cerai. Hang, Maksudmu, selama aku tidak minta cerai, kamu tidak akan menceraikan saya? Lalu kapan kamu pindah kembali? aku tidak mau pindah kembali. Aku selalu teringat apa yang terjadi beberapa hari ini. Kalau begitu aku yang pindah ke tempatmu. Jadi selama bertahun ini selalu merawat Xie Lingyuan. Apakah kamu tahu? Mereka adalah pasangan suami istri, bukankah itu wajar? Apakah kamu mau menerima ini? Mereka bisa rujuk kembali, bukan kesempatan yang kamu berikan sendiri? Apa maksudmu? Dr. He, apakah aku harus mengatakan ini lebih jelas lagi? Kamu menuduh Shen Xingchen palsu, lalu dengan tanganmu sendiri mendorong orang yang pernah mencintaimu, dan terjadi keributan pasien di rumah sakit. Kamu tidak lari ke tempat lain, malah lari ke kamar Shen Xingchen. He Shanshan, apakah kamu pantas dengan sumpah yang kamu ucapkan saat menjadi tenaga medis? Bukan begitu, orang itu mau membunuhku. Aku panik jadi lari ke sana. Kamu sama sekali tidak panik, salah arah. Kamu tahu Shen Xingchen ada di kamar itu. Kamu tahu kamu dan dia mirip, kamu tahu orang itu kemungkinan besar akan salah mengira dia sebagai kamu. Hanya kamu tidak tahu bahwa Xie Lingyuan akan berbuat sejauh itu untuk dia, kan? Dokter Zhao, saya rasa kamu melihat saya dengan pandangan prasangka. He Shanshan, kamu keluar saja dari rumah sakit ini, semua orang tetap punya muka. Halo asisten San, kamu bilang terakhir kali. Bos Xie mau bertemu saya. Saya sekarang ada waktu. Kamu benar-benar tinggal di sini ya? Aku tidak peduli. Aku terluka, butuh orang yang merawat. Sekarang aku mual muntah parah karena kehamilan. Bagaimana aku bisa merawatmu? Tidak mau, masakanmu tidak enak. Aku bisa belajar kok, tunggu saja. Lihat, aku bahkan menyiapkan banyak buku resep untukmu. Baiklah. Kamu banyak belajar dari He Shanshan ya? Kamu sedang cemburu nih.
Coba cicipi. Aku tak akan biarkan kau tersakiti lagi. Apa maksudmu? Kau ajak aku bertemu, bukankah untuk ini? Sepertinya kau belum tahu. Shen Xingchen, kandunganmu ini anak perempuan, kan? Lin Yuan sejak kecil jelas membedakan baik dan buruk. Kali ini soal Shen Xingchen ini. Kau pikir dia akan memaafkanmu lagi? Dia sudah memilih Shen Xingchen. Nanti, mereka akan punya anak lain. Kau belum tahu, Shen Xingchen. Hanya bisa hamil sekali ini, kan? Apa? Bukankah kau ingin penerus? Asal mereka bercerai, aku bisa membantumu. Aku bisa membantumu. Lalu kamu apa? Aku cinta dia. Asal bisa bersamanya. Aku rela berkorban apapun. Ayah, Kenapa tidak angkat teleponku? aku tidak sadar. Surat perceraian. Ayo. Tanda tangani ini. Mau berapapun isi saja. Tapi 3% saham itu, tak boleh kau ambil. Setelah anak lahir, keluarga Xie akan rutin bayar tunjangan. Apa maksudnya? Keluarga Xie menikahimu hanya untuk penerus. Kau melahirkan anak perempuan, dan hanya bisa punya satu anak ini. Begini, aku tak akan menyusahkanmu. Kau panggil aku ayah 2 tahun. Aku tak akan merugikanmu. Bos Xie. Pernikahan urusan 2 orang. Kalau mau bicara cerai, suruh Xie Lin Yuan yang bicara denganku. Pernikahan tak pernah cuma urusan 2 orang. Ini urusan 2 keluarga. Kau juga tak mau Lin Yuan berseteru dengan keluarga, kehilangan separuh usaha perusahaannya. Begini, semua yang dimiliki Xie Lin Yuan, semua pemberianku. Dia tinggalkan keluarga Xie, jadi bukan apa-apa. Untukmu, pantaskah? Soal hubunganmu dengannya setelah cerai. Itu urusan kalian, aku tak peduli. Tapi yang dinikahi Lin Yuan harus ibu calon penerus keluarga Xie. Bos Xie, kau anggap pernikahan ini apa? Anak-anak dianggap apa? Saya tidak akan tanda tangani ini. Baik, tidak usah tanda tangan. Tapi Xie Lin Yuan akan kehilangan segalanya. Kau juga. Kau bilang, orang yang tak punya uang sepeser pun. Cari kerja saja susah. Kau, Tanda tangan saja, baik untuk kita semua. kalau saya tanda tangan ini, bagaimana Xie Lin Yuan memandang saya? Kau bisa meyakinkan Xie Lin Yuan untuk cerai dengan saya, tapi saya tidak akan tanda tangan. Kalau Lin Yuan yang datang minta tanda tangan ini, syaratnya nggak akan semurah ini. Saya punya tangan dan kaki, tidak mau merepoti keluarga Xie. Apa yang kau lakukan? Shen Xingchen cuma punya anak perempuan. Sekalipun anak ini lahir, kau tetap tak punya penerus. Posisimu di Nuohua juga tidak akan stabil. Kalau kau lemah, saya yang harus jadi orang jahat. Shen Xingchen adalah satu-satunya istri saya. Dia punya anak atau tidak, saya tidak peduli. Kau tidak mau kerja lagi, ya?
Bos Xie. Apa tidak ada yang kasih tahu? Saham di tangan saya sekarang. Lebih banyak darimu. Perusahaan ini, sekarang bukan kau yang pegang kendali, tapi saya. Apa? Kau, anak durhaka. Ayah, ayah kenapa? Panggil ambulans, ayah. Kenapa ayahmu bisa pingsan? Tubuhnya selalu sehat. Tidak tahu. Ini salahmu. Perusak. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kau cuma bisa punya satu anak, yang kau kandung perempuan. Berani-beraninya minta saham dari kami. Kau tidak cuma tipu uang, tapi juga nyawa. Kau yang bunuh dia. Ibu, cukup. Siapa yang sebenarnya salah? Kau bukan karena Xingchen. Kau masih ditahanan sekarang. Sudah tahu, kau pasti masih dendam soal ini. Sekarang ayahmu jadi begini karena dia, kau masih bela dia. Xie Lingyuan, kau ini, dikasih minuman apa sama dia? Kalau bersama siapapun saya, kalian tidak akan puas. Lebih baik anggap saja saya bukan anak kalian. Kau mau bunuh kami demi wanita ini? Kalau begitu, saya juga tidak mau hidup lagi. Ibu, Lin Yuan. Lebih baik aku pulang dulu. Kamu tidak boleh pergi. Aku akan laporkan ke polisi. Dia pelakunya, Nyonya Xie. Bos Xie hanya serangan jantung. Kamu ribut di sini juga percuma. Cuma bikin orang lain tertawa. Aku tidak akan membiarkanmu. apa terbelah? Antar apa? Ayahmu masih di dalam. Belum tahu hidup matinya, mau antar orang jahat ini. Lebih baik aku saja. Tidak apa. Aku pulang naik taksi saja. Kamu harus hati-hati. Kabari aku kalau ada berita. Baik. Mau pergi? Ah, Tidak, tidak. Mau pergi, Mbah? Dokter, bagaimana kondisi ayah saya? Sudah diselamatkan, tapi belum pasti. Kapan pasien akan sadar? Observasi dulu di ICU. Kenapa nasibku sial begini? Lao Xie, jangan tinggalkan aku. Anakmu sudah terhipnotis wanita itu. Mau putus hubungan denganku. Kalau kamu pergi, aku ikut saja. Antar nyonya pulang dulu. Aku tidak mau. Aku akan jaga ayahmu kalau dia tidak sadar. Aku juga tidak mau hidup, Nyonya Xie. Bos Xie masih perlu dirawat. Anda sudah usir Shen Xingchen. Kalau Anda tidak jaga diri, maka Bos Xie benar-benar tidak ada yang peduli hidup matinya. Lao Xie belum mati. Kamu berani bicara begitu padaku? Nyonya Xie, ini demi kebaikan Anda. Hishan-shan yang Bos Lao Xie suruh aku selidiki. Aku dapat ini. Dalam situasi sekarang, Bos Xie mungkin tidak peduli lagi. Bos Xie mau bayar berapa? Apa? Ayah Shanshan meninggal 2 tahun lalu karena terlambat mendapat pengobatan. Hishan-shan pergi ke luar negeri sebelumnya untuk membawa ibunya berobat, tapi kemudian ibunya juga meninggal karena terlalu sedih. Setelah itu dia baru pulang ke Indonesia. Aku yang menyebabkan kematian orang tuanya. Dokter kandungan Shen Xingchen adalah Hishan-shan. Ini mungkin bukan kebetulan. Fakta bahwa Shen Xingchen mengandung anak perempuan juga diberitahukan Hishan-shan kepada Bos Xie. Sial. Pak, bisa pelan-pelan? Xingchen. Xingchen, bangun Xingchen. Xingchen, bangun Xingchen. Kamu harus menyelamatkannya. Nanti aku cari kamu lagi setelah keluar.
Shen Xingchen sebenarnya mengandung anak laki-laki. Kamu sendiri yang membunuh cucumu. Dia sekarang sudah keguguran. Anakmu tidak akan memaafkanmu. Inilah yang kamu inginkan. Akhir dari pewaris. Matilah, orang tua brengsek. Oh ya, aku lebih baik darimu. Nanti aku akan menyuruh istrimu menyusulmu. Kamu di sini? Karena aku membunuhnya. Tolong! Dia membunuh suamiku. Dia pembunuh. Bagaimana? Operasi masih berlangsung. Orangnya sudah selamat. Tapi janinnya tidak tertolong. Di masa depan juga. Mengapa? Takdir kami begitu singkat. Hanya karena seorang anak, kamu mau meninggalkannya? Kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Bos Xie, ayahmu meninggal. Apa katamu? Sekarang Nyonya Xie menyebarkan kabar bahwa Dr. He yang membunuhnya. Dia mau membunuh Dr. He. Situasi di sana sudah kacau. Cepat pergi nasihati dia. Tolong jaga dia baik-baik. Setelah bangun. Orang yang paling ingin dia lihat pasti kamu. Aku akan segera urus ini. Segera. Kematian Bos Xie, meski bukan perbuatan Hishan-shan, dia pasti terlibat. Dia sudah gila sekarang. Jika Bapak tidak segera bercerai, dia pasti akan menyakiti Shen Xingchen. Aku yang berhutang pada Shanshan. Hutang harus dibayar. Nyonya Xie tenang dulu, cepat laporkan polisi. Ibu lepaskan dia. Lin Yuan cepat, laporkan polisi. Dia yang bunuh ayahmu, dia bilang sendiri padaku. Tidak, Bu, kenapa aku harus bunuh dia? Aku dokter. Tugasku menyelamatkan orang. Lagi pula dia ayahnya Lin Yuan. Aku malah ingin selamatkan dia. Mana mungkin aku bunuh dia? Wanita berhati ular kau ini. Kau mau apa? Lin Yuan, percayalah padaku, aku cuma mau jenguk paman. Aku tak tahu kenapa tante mengira aku yang bunuh dia. Nyonya He, mohon ikut kami sebentar. Lepaskan aku. Lin Yuan, Kau sadar. Dr. Zhao. Ayah Xie Lin Yuan meninggal. Dia ke sana bantu urusan. Kenapa? Operasi gagal? Masih dalam pengecekan penyebabnya. Polisi hanya bisa bawa ibu mertuamu. Anakku mana? Maaf. Aku gagal selamatkan anak ini untukmu. Dr. Zhao, aku ingin sendiri sebentar. Kalau butuh apa-apa, panggil aku ya. Kami sudah selidiki penyebab kematian ayahmu. Tidak ditemukan masalah apapun. Dia meninggal karena komplikasi pasca operasi. Turut berduka cita. Semua obat sudah diperiksa. Tidak ada masalah sedikit pun. Aku tahu kau curiga Dr. He, tapi kami sudah periksa semua obat, termasuk rekaman koridor hari itu. Tidak ditemukan masalah apapun. Semua tindakan Dr. He sesuai prosedur. Dia pasti difitnah. Dari ayahku sudah tidak ada petunjuk lagi. Sopir taksi itu bagaimana? Benar-benar kecelakaan? Maaf. Ayahku baru meninggal, ibuku emosinya tidak stabil. Polisi sudah selidiki, kematian paman tidak ada hubungannya denganku. Tapi ibumu di rumah sakit terus-terusan bikin keributan. Bagaimana aku bisa kerja nanti? Dan ibumu hampir membunuhku, kamu cuma bilang, maaf.
lalu menganggapnya sepele begitu saja. Aku akan berusaha sebisanya untuk menebus kesalahanku. Kalau kamu tidak bisa menebusnya, jangan lagi ucapkan kata-kata seperti itu. Baik, Apa? aku bilang baik. Aku akan bercerai dengan Shen Xingchen. Xie Lingyuan. Mungkin ini memang sudah takdir. Sejak hari aku bertemu denganmu, sudah menentukan akhir bagi kita bertiga. Apa ini? Kamu suruh aku kasih ini ke Shen Xingchen. Aku tidak bisa mengatakannya langsung padanya. Kalau tidak bisa mengatakannya, kenapa mau bercerai? Dia akan hidup lebih baik tanpaku. Kamu bukan dia, apa hakmu memilihkan untuknya? Kalau begitu katakan saja padanya, aku tidak mencintainya, tidak pernah. Karena anak sudah tidak ada, maka pernikahan ini sudah tidak perlu dilanjutkan lagi. Dia baru saja kehilangan anaknya. Sekarang kamu suruh aku bilang semua ini, masih punya hati nggak sih? Aku harus bagaimana? Aku sudah bikin ayahku meninggal. Ibuku di dalam menghadapi tuduhan pembunuhan. Menurutmu, apa aku dan dia punya masa depan? Pergi. Xie Huan, kalau mau cerai, bilang sendiri padaku. Kalau tidak, aku tidak akan tanda tangan. Maaf merepotkanmu, Dr. Zhao. Aku tidak pernah takut direpotkan olehmu. Tidak akan lagi. Aku ingin tahu. Sebenarnya aku kalah di mana? Cinta itu tidak ada logikanya. Ini cuma balas-membalas saja. Aku tidak mau dengar alasan yang dibuat-buat. Kalau cuma karena tidak ada perasaan. Setidaknya kamu seharusnya mau kasih aku satu kesempatan. Sepanjang hidupku, yang paling tidak kekurangan adalah ditolak dan dihancurkan. Bahkan kali ini, dapat nilai 100 pun pasti ada. Seseorang yang datang memberitahuku. Kamu cuma beruntung saja. Setiap kali aku jatuh harus bangkit lagi. Karena aku cuma bisa bangkit. Tidak ada yang membantuku. Tidak ada yang menanggung. Aku tidak punya jalan mundur. Maaf, aku tidak tahu. Bukan salahmu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Guru ketat melahirkan murid hebat. Ini salahku sendiri. Aku tahu usaha baikmu untukku. Aku sendiri yang merusak masa depanku sendiri. Di sisiku, kamu selamanya adalah guru terbaik untukku. Tapi bukan untuk hidup bersama selamanya. Lalu bagaimana dengan Xie Yuan? Ketika Xie Lingyuan bersamaku, dia sama sekali tidak mencintaiku. Aku dipaksa menikah, dia juga dipaksa menikahiku. Baru awal menikah, dia bahkan masih membenci aku. Suatu hari ibu mertua datang makan di rumah. Apakah daging babi asam manis ini terlalu asam? Ibu bilang kamu tidak suka makanan manis. Dan kamu tidak suka makanan asam. Tidak perlu mengubah selera hanya untuk menyesuaikanku. Ikuti seleramu sendiri saja. Aku bisa pilih makanan yang aku sukai sendiri. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku bukannya tidak punya indera perasa. Setiap hari makan masakanmu, aku masih bisa merasakan perasaanmu. Kamu tidak perlu melakukan ini setiap hari. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tidak perlu selalu mengikutiku terus, nanti. Harusnya aku yang berterima kasih atas perawatanmu. Kalau dia sangat mendukungmu, kenapa kamu masih mau melepaskan karir MU? Xingchen, bagaimana menurutmu tas ini? Cukup bagus. Kamu sudah menikah dengan Lingyuan. Sekarang kamu orang yang punya kedudukan juga. Kamu harus lebih perhatikan pakaian dan barang yang kamu pakai. Tas ini kuberikan untukmu. Terima kasih, Bu. Bu, saya ingin cari pekerjaan. Pekerjaan? Menjadi nyonya muda keluarga Xie adalah pekerjaanmu.
Kamu harus menjaga citra baik Lin Yuan. Ini lebih penting daripada pekerjaan apapun yang kamu lakukan. Apa yang harus dibicarakan sampai harus bertemu langsung? Saya pergi urus dulu. Kenapa? Tidak puas dengan pembagian harta? Apalagi yang kamu inginkan, bilang saja. Aku akan usahakan memenuhimu. Kamu sendiri yang bilang tidak mau. Itu semua aktingku, bohongi kamu. Apapun yang aku bilang kamu percaya saja. Kamu gampang banget dibohongi. Jadi sekarang anaknya udah gak ada. Gak perlu pura-pura lagi, ya? Iya, kamu juga sama aja. Kamu sama Zhao Zichuan kerjaannya sama. Udah kenal lama lagi, tiap hari ketawa ketiwi. Tapi sama aku, tiap hari cemberut. Kamu juga gak suka sama aku kan? Hidup kayak gini udah lama aku gak tahan. Dulu bohongin kamu mau lahirin anaknya, sekarang anaknya udah gak ada. Gak perlu akting lagi, cerai aja. Pulpen. Kapan ke kantor catatan sipil? Nunggu bapakku dikuburin dulu. Kenapa kamu gak marahin aku? Marahin aku brengsek, gak tanggung jawab, lebih hina dari binatang. Marahin aku apa aja boleh, kenapa gak marahin aku? Sabarlah ya. Kamu pergi jauh-jauh. Aku gak mau ketemu kamu lagi. Oke. Kamu sebenarnya gak perlu dateng. Lumayan udah 2 tahun bareng. Walaupun cuma akting, tapi kita berdua tetap pernah masuk ke perannya. Aktingnya juga lumayan harmonis. Sekarang ini pertunjukan terakhir. Harusnya dateng buat tutup tirai kan? Shen Xingchen, aku udah ngingetin kamu dari dulu. Lihat diri kamu sendiri. Harusnya sampai babak belur gini. Selamat ya, hubungan 7 tahun akhirnya berhasil juga. Hadiah pernikahan buat kamu dulu. Aku. Makasih, aku suka banget. Sebulan lagi ganti sertifikat. Kalau kamu ada waktu hubungi aku. Kamu benci gak sama aku? Gak ada artinya. Setelah ninggalin aku, kamu pasti bisa hidup lebih baik. Kalau kamu segitunya gak rela, kejar aja dia sana. Lagian bapakmu udah mati. Paling-paling ibumu, sisa hidupnya di penjara. Ngapain mau nurutin aku? Kalau ibuku. Habiskan sisa hidup di penjara bikin kamu lega. Aku juga ngerti. Kamu pikir kalau kamu ngomong gini, aku bakal merasa bersalah. Lalu ngasih jalan buat kamu sama Shen Xingchen? Mimpi, aku udah kehilangan orang yang aku sayang. Kamu juga jangan harap bisa dapetin. Hi Shanshan. Aku yang keluarga Xie berhutang padamu, aku akan lunasi hutang ini. Tapi hutangmu ke Shen Xingchen. Aku akan minta kembali dari kamu, satu persatu. Surat keluar rumah sakit sudah selesai diproses. Ini adalah instruksi dokter dan obatmu. Sebenarnya hal-hal ini aku bisa urus sendiri. Lagi pula ini yang terakhir kalinya. Terima kasih Dr. Zhao. Biarkan aku antar kamu pulang.
Kamu urus saja kesibukanmu. Setelah hari ini, kita tidak akan bertemu lagi. Jangan tolak aku lagi. Aku sudah mencarikan seorang guru di Beijing untukmu. Dia sudah melihat berkasmu, berharap kamu mau jadi asistennya. Sambil bersiap ujian, hasilnya akan lebih bagus begini. Aku tidak mau terlalu banyak berhutang padamu. Aku juga punya niat pribadi. Hanya jika kamu pergi, aku bisa benar-benar melepaskan semuanya. Terima kasih, Bu Guru Zhao. Masakan ini tidak seenak. Yang dibuat Shen Xingchen, kamu buat ulang. Wanita tua, aku kasih muka padamu ya. Demi anakmu. Baru kasih kamu makanan, sekarang kamu masih pilih-pilih. Apa yang kamu lakukan? Kalau tidak mau makan ya jangan makan. Kenapa hari ini kamu punya waktu buat minum bareng? Cuma lagi pusing. Aku sudah dengar masalah ayahmu. Terimalah turut berduka. Silakan minum. Kamu nggak biasa begini, kok tidak mau minum? Aku sudah cerai. Nggak mau minum. Wah, bukannya itu malah sesuai keinginanmu? Mantan istrimu Shen Xingchen. Dia itu juara kelas, menikah denganmu cuma urus rumah dan anak. Bukankah itu menyia-nyiakan kecerdasannya? Dia cepat atau lambat akan meraih kesuksesan besar. Dan mengejutkan semua orang. Terima kasih atas ucapan baikmu. Hei. Bahkan tidak mau minum sama sekali. Ini masalah besar nih. Bagaimana kalau beli tiket pesawat untuk hari Rabu depan saja? Bu, waktunya minum obat. Apa yang kamu beri makan aku? Aku tidak mau makan. Panggil Xie Linyuan kembali. Aku tidak mau kamu yang merawatku. Tidak mau, tidak mau. Aku nggak mau. Ibu, kalau kamu terus-terusan begini, gila-gilaan, nggak mau minum obat. Aku bakal kasih kejutan listrik. Kamu setan. Suamiku pasti dibunuh sama kamu. Sekarang kamu mau bunuh aku juga. Xie Linyuan mana? Kok dia belum balik? Apa dia udah dibunuh sama kamu? Apa kamu bunuh dia? Aku yang bunuh dia, kalau berani bunuh aku. Balas dendam buat suamimu. Bunuh aku, bunuh. Ibu, kamu ngapain? Aku nggak, Tante, meskipun kamu nggak suka aku. Tapi kamu harus mikirin kesehatanmu sendiri. Kamu harus minum obat, aku nggak. Bukan Linyuan. Ibu, aku bantu kamu balut lukanya. Biar aku aja, tanganmu juga perlu diobati. Bukan aku, dia. Ibu, tantenya udah resign. Aku benar-benar gak bisa cari orang lain buat jagain kamu. Karena kamu gak mau tinggal di rumah. Aku bakal kirim kamu ke panti jompo. Aku udah nafkain kamu bertahun-tahun, sekarang kamu mau buang aku.
Ibu, waktu kamu sama ayah bunuh orang tua Hishanshan, pernah mikir nggak karma ini bakal balik ke diri sendiri? Ternyata kamu udah tahu semuanya. Terus kenapa kamu masih cerai sama Shen Xingchen? Dan sama Hishanshan? Mulai sekarang kita bertiga bakal terikat bareng. Saling menghancurkan. Shen Xingchen beda. Masa depannya cerah. Semua karena kamu terlalu baik hati. Kamu baik hati ke Shen Xingchen. Sampai bunuh ayahmu sendiri. Kamu baik hati ke Hishanshan. Bikin aku sekarang tinggal di tempat sialan ini. Ibu. Ayah bunuh diri sendiri. Kamu masih mau aku nanggung rasa bersalah bunuh ayah? Xingchen gimana perlakuannya ke kamu? Kamu anggap dia manusia nggak? Dari awal dia cuma dibeli 3 juta buat nerusin keturunan keluarga Xie. Alat doang, kalian sendiri yang bikin diri sendiri terpojok. Pulangkan dia saja. Nak, pulanglah. Kapan kita menikah? Lihat, aku siap kapan saja. Kalau begitu, besok saja. Besok pagi, kita ke kantor catatan sipil. Baik, Oh ya, aku tidak mau tanda perjanjian pranikah. baik. Beri aku waktu lagi. Inilah proyeknya. Jika aku jual penawaran dasar ini ke pihak lawan, grup Nohua keluarga Xie kalian pasti hancur. Pernikahannya terlalu terburu-buru. Perusahaan punya segudang proyek yang menumpuk, aku benar-benar tidak punya waktu. Aku akan berikan uangnya padamu. Kamu mau beli apa? Belilah saja nanti. Kita urus pernikahannya nanti. Kita masih mau adakan pernikahan? Kamu tidak mau? Baik, aku akan tunggu kamu selesai sibuk. Xingchen, Lin Yuan, kartu kreditmu masih ada padaku. Mau aku kirim kilat atau kamu ambil? tentukan tempat, aku yang datang. Baik. Ada urusan di perusahaan, aku urus dulu. Kalau begitu, sibuklah dulu. Orang tua Lin Yuan sudah mendapat balasan yang setimpal. Lin Yuan tidak bersalah sama sekali. Cukup sampai di sini saja. Ke depan, kita masih bisa hidup rukun. Kamu simpan saja, siapa tahu ada kebutuhan mendesak. Tidak usah. Lalu saham ini, aku tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya. Kamu terima saja, aku mohon. Sikapmu yang munafik padaku hanya karena takut aku menyakiti Shen Xingchen, ya? Xie Lin Yuan, kamu yang memaksaku. Halo, Bos Zhao. Aku pegang penawaran dasar proyek tender Nuohua. Apa kamu tertarik? Baik, Kamu pegang saja sahamnya, biar aku merasa tidak berhutang apa-apa padamu. Minggu depan aku ke Beijing, tidak akan kembali. Rumah itu mau aku jual, boleh? Barangmu, kamu yang putuskan. Sebenarnya kamu tidak berutang apa-apa padaku.
Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih hidup tanpa tujuan. Masih terus-terusan kencan buta. Orang tua masih di pasar, seperti tawar-menawar. Membahas maharku, 180.000 atau 280.000. Sudah menikah 2 tahun. Rumah 3 juta, 5% saham perusahaan. Sulit dapat kerja sebaik ini. Sebenarnya aku ingin kasih lebih banyak. Aku tak mau berutang lebih banyak lagi padamu. Kamu pantas. Berapapun pantas. Meski aku tak pernah menyesal mencintaimu. Tapi, saatnya bilang selamat tinggal. Nyonya Xie, kerjasamanya menyenangkan. Hei, Bos Xie. Bersaing dengan Novartis. Benar-benar tak boleh lengah sedikit pun. Proyek ini harus aku dapatkan. Bos Xie, jangan terlalu yakin dulu. Kita lihat hasilnya nanti. Duduk. Halo. Cepat ke panti jompo. Kepala panti, kenapa ibuku bunuh diri? Hari ini dia semangat sekali, kami tak menyadari. Tahu-tahu dia naik ke atap dan bunuh diri. Ibu. Pak, ke bandara. Bagaimana mungkin? Pak, jangan ke bandara, ke panti jompo. Lin Yuan. Kenapa bisa begini? Tidak tahu. Tak ada tanda-tanda sama sekali. Kupikir setelah melewati masa sulit ini akan membaik. Ini peninggalan ibumu untukmu. Maaf, mengganggu keberangkatanmu. Tidak terburu-buru 2 hari ini. Aku pasti akan balas dendam untuk anak kita. Aku tinggal bantu urus pemakaman ibu. Aku sudah menikah. Maaf. Nanti kamu juga akan temukan orang yang tepat. Ya. Kamu yang belum. Orang tua Hi Shanshan. Pernah terpikir karma ini akan menimpa kalian? Rupanya kamu sudah tahu segalanya. Lalu kenapa kamu masih bercerai dengan Shen Xingchen dan bersama Hi Shanshan? Kedepannya, kita bertiga akan terikat begini terus. Saling menyiksa. Shen Xingchen itu beda. Masa depannya cerah. Dulu kupikir, semua yang kulakukan adalah untuk kebaikan Lin Yuan. Tak peduli berapa banyak orang terluka, aku tak peduli. Tapi tak kusangka, pada akhirnya, yang paling menyakitinya, justru aku, ibunya sendiri. Shen Xingchen, Lin Yuan tidak bisa kehilanganmu lagi.
Aku tahu. Aku tak punya hak memohon padamu. Tapi Lin Yuan mencintaimu. Sekasar itu kamu pergi begitu saja? Dokter Zhao, Membocorkan privasi pasien. Pakai USG tentukan jenis kelamin untuk keuntungan pribadi. Dokter Hi, etika kedokteranmu di mana? Dokter Zhao, kamu juga cuma menyalahgunakan jabatanmu. Untuk balas dendam buat Shen Xingchen. Kamu mau aku pergi, ya sudah aku pergi. Jangan berdiri di posisi moral tinggi menghakimiku. Apa hakmu untuk terus jadi dokter? Aku akan catat semua perbuatanmu ini di arsip. Mengejarmu seumur hidup. Sekarang aku sudah jadi nyonya keluarga Xie. Kamu pikir aku masih peduli, Dokter Zhao? Halo, Xingchen. Guru Sao, aku tidak jadi ke Beijing. Kenapa? Sepertinya harus mengecewakan niat baikmu. Aku ingin tinggal di sini. Menikah denganku sampai membuatmu begitu menderita? Sampai harus minum untuk melupakan? Ini surat perjanjian perceraian. Setujui syarat-syarat ini, aku akan cerai denganmu. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Tidak ada masa tunggu. Besok bisa langsung cerai. Sekuat itu kamu sayangnya harta? Kamu mau separuh hartaku dan 10% saham. Aku berikan, kamu bisa langsung bilang. Kenapa harus berputar-putar begitu jauh? Maksudmu apa? Kamu yang berubah hati duluan. Kamu menikah denganku, tapi hatimu. Semuanya ada pada Shen Xingchen. Sekarang malah balik menuduhku salah. Kamu pikir aku tidak tahu? Kalian berdua masih diam-diam bertemu. Sore ini, ibuku meninggal. Dendamu sudah terbalas? Maksudmu apa? Orang tuamu mati karena mereka. Puas? Kalau belum puas, kamu bisa bunuh aku sekarang. Kamu sudah tahu dari dulu? Memangnya kenapa? Seperti orang dengan sifat keras kepala seperti aku. Kenapa aku mau menikah denganmu? Karena aku merasa keluargaku berutang padamu. Aku ingin membalasmu. Aku menyuruh ibuku ke panti jompo, karena aku tidak mau melihat akhir seperti ini. Dia tetap ibuku. Lalu orang tuaku? Mereka pantas mati? Meski tidak bisa bersama, aku tidak ingin akhir kita seperti ini. Kamu mau setengah hartaku dan 10% saham itu? Semuanya bisa kuberikan. Besok kita ke pengadilan, tanpa masa tunggu. Kalau kamu merasa urusan kita sudah selesai. Mari kita minum bersama. Xingchen. Perasaanmu pada pengganti bahkan melebihi aku. Sungguh ironis. Kalau utangmu sudah lunas, sekarang giliran kita menghitung utang kita. Ternyata sopir taksi itu memang kamu yang sewa. Apa yang Xingchen lakukan? Hingga dia terluka begitu parah? Bos Xie, kau memang dermawan. Xie Lin Yuan, masalahmu masih ada di depan. Hasil tender sudah keluar. Grup Zhao menang tender dengan keunggulan Rp1. Investasi awal sudah dikeluarkan. Sekarang tender gagal, arus kas kita sangat tipis.
Hubungi direktur bank-bank itu. Berita perceraian Anda dan istri sudah diketahui semua orang. Dan Anda memberi Hishanshan 10% saham, itu juga sudah tersebar. Sekarang bank tidak buru-buru menagih utang, itu sudah sangat baik hati pada Anda. Kas perusahaan masih bisa bertahan berapa hari lagi? Bukan urusan saya. Saya kerja cari uang, bukan mau ikut tenggelam sama kamu. Sanfen. Sudah lama kamu di Nova. Sekarang mau pergi? Lagi pula saya ini orang dua muka, jangan harap dapat loyalitas dari saya. Perusahaan mana? Zhao Group. Paham. Burung baik pilih pohon yang baik. Saya tak akan mempersulitmu. Setelah serah terima, saya langsung pergi. Bos Xie dermawan, kalau begitu saya akan loyal sekali lagi untukmu. Bos Xie, soal tender ini. Harusnya kamu kasih penjelasan yang masuk akal. Bisnis ada untung ada rugi. Saat rugi kalian tuntut, tapi saat saya kasih untung. Kok gak ada yang puji-puji saya? Xie Lin Yuan, dulu kamu bisa sukses. Itu karena semua orang kasih muka sama ayahmu. Kamu sendiri, punya kemampuan apa? Ayahmu baru pergi, langsung bawa perusahaan ke jurang. Nova sekarang isinya cuma aset negatif. Saham yang kami pegang sama sekali gak berharga. Xie Lin Yuan, muka apa lagi? Wajah Dulu waktu saya kasih untung, kalian diam 1000 bahasa. Sekali gagal tender, langsung kalian goreng. Berani banget ngomong kayak gitu. Kalau bukan karena kamu anak bos Xie, siapa yang peduli? Lihat deh nilai keluarga Xie sekarang. Masih jadi orang terkaya di Luocheng? Semua, saham yang saya pegang paling banyak di sini. Saya yang punya suara terbanyak di sini. Itu dulu. Saham 10% di tangan. Hishanshan, sekarang ada di saya. Total saham saya. Tepat 1% lebih banyak dari kamu. Xie Lin Yuan, semua direktur. Sudah rapat bersama. Dan memecat kamu sebagai CEO. Apa katamu? Sekarang, saya ketua Dewan Nova. Xie Lin Yuan, kamu dipecat. Tunggu dulu. Cincang. Saya masih pegang 3% saham. Kapal sebesar Nova, saya bawa ke jurang. Ini gara-gara aku gak punya kemampuan. Dia skala bisnisnya gede banget, kalau mau balik lagi. Gak gampang, tahu. Untungnya keluarga Xie kita punya aset dan usaha yang banyak. Kalau di antara kalian yang hadir di sini, ada yang mau mundur sekarang. Aku bisa beli saham yang kalian pegang. Mundur sekarang, setidaknya kerugiannya belum terlalu banyak. Nova pasti hancur. Mumpung masih bisa cair, buruan pergi. Kamu kok bisa datang? Asisten San nelpon aku, cerita soal rapat Dewan Direksi hari ini. Bukannya kamu ke Beijing? Di saat kayak gini, mana mungkin aku pergi? Perusahaan lagi susah-susahnya sekarang. Kamu cerai sama Hishanshan. Bagi dia separuh aset dan 10% saham? Kamu gila? Dia minta, aku nggak bisa nolak. Ini utangku sama dia. Ya udah, terserah kamu seneng aja. Sahamnya udah dikembaliin ke kamu. Mulai sekarang kita udah nggak ada hubungan lagi. Bukannya karena khawatir sama aku, kamu jadi tinggal? Sekarang urusannya belum kelar, kok kamu udah mau pergi? Kamu butuh kekhawatiran aku nggak? Aku nggak butuh. Aku mau banget, pengen banget. Kenapa kamu nggak bilang apa-apa ke aku? Kamu tahu nggak? Aku kehilangan anak, terus mau cerai. Betapa susahnya waktu itu. Maaf, tapi aku nggak bisa bilang. Aku nggak tahu Hishanshan. Bakal nyakitin kamu nggak? Aku nggak bisa taruh kamu sebagai taruhan. Kalau gitu, sekarang juga jangan bilang. Setiap orang pasti bayar konsekuensi buat hal yang dia lakuin. Dia udah nggak bisa nyakitin kamu lagi. Maksudnya apa? Ibu Li, Anda dicurigai menyewa orang untuk membunuh Nyonya Shen Xingchen. Dicurigai terlibat pencurian rahasia dagang dan memperoleh keuntungan tidak sah. Sekarang kami menangkap Anda sesuai hukum. Aku enggak. Lepasin aku. Aku enggak. Lepasin. Terus perusahaannya? Perusahaannya gimana? Tender itu Hishanshan. Yang bocorin ke grup Zhao. Itu kan ilegal. Tender pasti bakal dibuka ulang. Sekarang aku cuma beli sahamnya dengan harga terendah.
Harga saham pasti naik lagi nantinya. Kamu khawatirin banget, kayaknya mau masuk. Peran nyonya bos, ya? Siapa yang mau jadi nyonya, bos? Tidak apa-apa. Awalnya aku berencana setelah menyelesaikan urusan ini akan langsung menyusul ke Beijing. Kali ini, aku tidak pernah melepasnya lagi.